Guifa lalu memutuskan untuk memperlihatkan sesuatu. Tiba-tiba, suasana jadi gelap dan dalam sekejap, Sagiri serta Mei sudah berada di ilusi lain. Di sana terlihat banyak manusia yang sedang memindahkan barang ke kapal besar. Rien sedang memimpin ritual sambil menyiapkan kupu-kupu surga berisi tahu matang untuk dibawa ke dunia luar. Kupu-kupu itu nantinya akan menggigit manusia dan membuat tubuh mereka berubah jadi bunga, menciptakan bahan untuk produksi tahu sempurna. Sagiri menyaksikan semuanya dan juga digigit oleh kupu-kupu. Meskipun hanya dalam ilusi, efeknya tetap nyata di tubuhnya. Guifa menjelaskan semuanya dengan nada tenang. Guifa menganggap manusia seperti burung kecil yang tidak penting. Jadi, tidak ragu memperlakukan mereka sebagai objek percobaan. Dulu penelitian Rien dan Kaisar dimaksudkan untuk kebaikan, tapi segalanya berubah sejak Lord Tenson mencicipi tahu manusia. Sejak itu, manusia luar dianggap sumber kenikmatan terbaik. Di tengah suasana hening penuh ketegangan, Juva dan Taufa menyadari kalau kenikmatan yang mereka cari lewat penelitian ini sudah hampir mencapai puncaknya. Mereka menganggap semua ini sebagai bagian dari pengalaman luar biasa, sesuatu yang bisa membawa mereka memahami hakikat sejati manusia. Menurut Guifa, inti dari tahu ada pada keraguan dan kebimbangan manusia, karena justru dari situlah kenikmatan sejati muncul. Cinta dan kebencian, hidup dan mati, semua saling terkait dan membentuk makna keberadaan. Sementara itu, Sion sedang berada dalam pertempuran sengit bersama Nurugai melawan Zujin, salah satu dari Lord Tenson yang telah ia potong sebanyak 215 kali. Regenerasi Zujin mulai melambat, tapi Sion sendiri sudah berada di ambang batas tenaga manusia normal. Walau tubuhnya hampir habis, Sion tetap bangkit dan menebas untuk ke 216 kalinya. Tujuannya sederhana, ia ingin mencapai 1000 tebasan agar tahu Zujin habis dan regenerasinya berhenti total. Tubuh Zujin sudah hancur parah, wajahnya rusak dan ekspresinya menunjukkan kepanikan. Zujin terus mempertanyakan siapa sebenarnya Sion, namun Sion hanya menjawab dengan dingin bahwa mereka yang mencuri nyawa takkan mengerti, sementara yang kehilangan takkan pernah lupa. Kata-kata itu membuat Zujin makin marah dan melemparkan potongan tubuhnya ke arah Sion dan Nurugai, mencoba mengulur waktu agar bisa beregenerasi lagi. Namun, Sion tidak memberi kesempatan. Dalam keadaan hampir tak berdaya, Sion langsung menancapkan pedangnya yang sudah patah ke perut Zujin. Tubuh Zujin yang tersisa menekan Sion hingga hampir tak bisa bergerak. Zujin sempat tertawa puas, tapi tawa itu berhenti saat Sion berhasil menebas semua potongan tubuh yang dilempar sebelumnya. Nurugai hanya bisa terpaku melihatnya. Setelah kematian muridnya, Sion belum pernah menangis atau berduka. Alasannya sederhana, selama Zujin masih hidup, belum waktunya untuk berduka. Sion bertekad untuk terus menebas sampai Zujin benar-benar lenyap. Tapi, Zujin tidak tinggal diam. Dalam kepanikan, Zujin menggunakan tahu untuk mengendalikan pedang patah di belakang Sion dan mencoba menyerang balik. Sion sempat menghindar, namun serangan itu membuat pandangannya teralihkan, memberi kesempatan bagi Zujin untuk kabur ke bawah tanah. Tak lama kemudian, Zujin muncul lagi, kali ini dengan tubuh yang sepenuhnya pulih. Ia berhasil membalikkan yin dan yang, mengubah dirinya dari laki-laki menjadi perempuan, lalu masuk ke mode Kishikai, bentuk terkuatnya. Dalam bentuk baru itu, Zujin menyerang cepat dan brutal. Sion serta Nurugai kesulitan menghindar, tapi Sion tidak gentar. Ia tahu semua trik Zujin dan bahkan mengaku sudah menggunakannya sejak kecil. Masa lalu Sion kelam. Ia dibesarkan oleh seorang ibu penghibur keliling yang menggunakan Sion sebagai bagian dari pertunjukan. Luka di matanya bukan karena pertarungan, tapi hasil dari sandiwara yang diciptakan ibunya. Sion sebenarnya buta sejak lahir, tapi bisa merasakan gelombang tahu dari sekelilingnya, membuatnya mampu bertarung tanpa penglihatan. Suatu ketika, Grand Kenyo dari Serikat Orang Buta bernama Tutza mendengar kehebatannya dan membawa Sion beserta ibunya untuk dilatih. Dari sanalah Sion akhirnya masuk ke sekolah Yamada. Di sekolah itu banyak yang penasaran soal bekas luka di wajahnya dan ibunya malah berbohong, menyebut Sion anak haram dari pendekar terkenal. Kebohongan itu membuat Sion merasa malu selama bertahun-tahun. Ia sempat iri pada Tenza.
muridnya sendiri yang berani jujur pada masa lalunya dan tetap fokus pada masa depan. Tenza pernah berkata ingin menjadi seperti Sion, sosok yang dihormati sebagai guru. Kenangan itu terus menghantui Sion, terutama setelah Tenza tewas di depan matanya. Sekarang, demi menghormati ingatan muridnya, Sion bersumpah mengakhiri Zujin dengan tangannya sendiri. Ia menyuruh Nurugai mundur, tahu kalau pertarungan ini terlalu berbahaya. Sion maju dan berhasil menebas tangan Zujin, lalu menusukkan pedangnya ke bagian penting tubuh musuhnya, tepat di tanden, semacam pusat energi seperti ovula pada manusia. Sion memilih strategi beresiko. Jika pedang tercabut, Zujin bisa beregenerasi lagi. Tapi, jika terus tertancap, akar-akar tubuh Zujin akan menyerang balik untuk melindungi dirinya. Sion menahan pedang itu sekuat tenaga, biarpun akar-akar tajam mulai menusuk tubuhnya. Ini jadi ujian ketahanan hidup dan tahu, siapa yang lebih dulu habis, Zujin atau Sion. Rasa sakit yang Sion rasakan tidak seberapa dibanding luka emosional karena kehilangan muridnya. Nurugai yang melihat semua itu berusaha membantu, tapi Sion memintanya pergi dan menyuruhnya selamat. Nurugai ragu, tapi Sion tetap bersikeras agar Nurugai lari dari pulau itu. Saat Nurugai menjauh sambil menangis, ia mengingat kembali masa lalu ketika Tenza mati, dan penyesalan itu terasa menyesakan. Namun ketika Nurugai hampir menyerah, sosok Tenza muncul di hadapannya. Tenza tersenyum dan menyerahkan pedangnya kembali pada Nurugai. Dengan pandangan yakin, Nurugai memahami apa yang harus dilakukan. Tanpa ragu, Nurugai menggenggam pedang itu erat-erat dan berlari menuju tempat Sion bertarung, bertekad menebus penyesalan masa lalu dan melanjutkan perjuangan gurunya yang sedang bertahan di ambang hidup dan mati. Sion yang tubuhnya sudah diselimuti akar-akar mulai kehilangan kesadaran. Segalanya terasa sunyi dan hampa, sampai akhirnya pandangannya perlahan menampakkan sosok muridnya, Tenza. Dalam benaknya, Sion merasa waktu hidupnya sudah hampir habis, seakan kematian hanya menunggu di depan mata. Namun di detik terakhir, Nurugai datang dan langsung memeluk gurunya dengan penuh emosi, berusaha mencabut semua akar yang melilit tubuh Sion. Dengan tenaga dan tekad yang kuat, Nurugai menarik satu persatu akar tajam itu tanpa henti. Meskipun tubuhnya terluka, ia tak berhenti sampai semua lilitan terlepas. Akhirnya, Sion berhasil terbebas, dan Nurugai tersenyum lebar melihat gurunya masih hidup. Rasa lega bercampur bahagia memenuhi wajahnya. Di sisi lain, Zujin memang belum mati, tapi regenerasinya melambat drastis dan membutuhkan waktu 1 hari penuh untuk pulih sepenuhnya. Sion yang tersadar langsung ingin menekan pedangnya lagi ke tubuh Zujin, tidak mau membiarkan arwah Tenza terjerat penyesalan. Tapi Nurugai menghentikannya. Menurut Nurugai, tindakan itu hanya akan memperpanjang penderitaan dan melanggar janji mereka untuk hidup bersama. Ia ingin mereka pergi dari tempat itu dan menemui teman-teman lainnya. Mendengar itu, Sion akhirnya menuruti Nurugai, menggendong muridnya dan berlari menjauh dari reruntuhan pertempuran. Dalam pelariannya, Nurugai sempat melihat Tenza tersenyum ke arah mereka. Senyuman itu hangat tapi menyimpan kesedihan mendalam. Nurugai memilih menyimpannya sendiri, tidak menceritakan hal itu pada Sion. Baginya, Tenza sudah pergi dengan perasaan tenang, tanpa penyesalan. Nurugai kemudian memeluk Sion erat untuk menenangkannya, membuat Sion sadar bahwa Nurugai benar selama ini. Ia akhirnya berterima kasih karena hidupnya bisa kembali berlanjut berkat muridnya itu. Rasa bangga muncul di dada Sion. Ia tak menyangka murid yang dulu begitu keras kepala kini tumbuh jadi seseorang yang bisa diandalkan. Keheningan itu pecah saat pemandangan berpindah ke tempat Guifa. 2 botol energi di depannya hancur secara bersamaan, pertanda bahwa 2 Lord Tensen dalam mode Kishikai, Ran, Jufa, dan Taufa telah dikalahkan. Guifa yang menyadari hal itu langsung bangun untuk melapor pada Rian. Guifa tidak peduli lagi pada Sakiri dan Mei, 2 sesama Tensen yang masih hidup. Ia membiarkan mereka melakukan apapun sesuka hati. Tidak ada niat balas dendam di hatinya karena Tensen tidak terikat oleh emosi. Mereka hanyalah makhluk yang memainkan peran sesuai kehendak Rian. Bagi Guifa, kematian rekan-rekannya adalah bagian dari pelatihan menuju kesempurnaan. Namun berbeda dengan Mei,
salah satu Tensen yang sudah mengerti arti ikatan dan emosi setelah hidup bersama Hoko di luar Horai. Ketika Guifa hendak pergi, tiba-tiba bumi bergetar hebat. Seluruh bangunan di Horai bergoyang, dan getaran terasa sampai ke tempat lain. Dinding mulai retak dan tanah berderak keras. Gempa ini bukan kejadian biasa. Ternyata kelompok Sugen telah tiba di Horai. Mereka masuk dengan cara mencolok, menunggangi monster raksasa untuk menerobos dinding pelindung. Di tempat lain, Tamiya yang baru saja diobati oleh Fuchi sedang beristirahat. Matanya kini tertutup kain mirip bajak laut. Bersama Fuchi, Tomoma, dan Kobei, mereka sedang menyusun rencana setelah pertempuran berat sebelumnya. Kobei mengingatkan bahwa mereka tidak punya waktu banyak. Rian, pemimpin Tensen, sedang menjalankan rencana besar untuk mengubah seluruh manusia di pulau utama menjadi Tan menggunakan monster bernama Banko. Bagi Rian, semua pertarungan hanyalah pengalihan waktu. Ia bahkan tidak peduli jika para Tensen lain musnah. Meski begitu, kelompok Tamiya tidak menyerah. Mereka sepakat untuk menghentikan Rian dan mencari kapal di gerbang air untuk kabur dari pulau ini. Fuchi sempat mengajak Kobei bekerja sama melarikan diri. Tapi sebelum jawaban keluar, gempa besar mengguncang tempat itu. Guncangan terasa juga di lokasi Sion dan Nurugai. Dalam kondisi lemah, Sion berjanji akan melindungi Nurugai selama hidupnya, baik di pulau itu maupun setelah mereka bebas nanti. Namun belum sempat melangkah jauh, tanah bergetar makin keras. Dari balik kabut muncul sekelompok besar shinobi dari Iwagakure. Mereka dikirim oleh Sugen dengan satu misi: menghapus semua pengkhianat, termasuk para narapidana dan pendampingnya. Sion dan Nurugai tidak menyadari kedatangan mereka karena para shinobi itu bergerak cepat tanpa suara. Di sisi lain, kelompok Kobei juga menghadapi ancaman yang sama. Para shinobi muncul serentak di berbagai titik dengan izin penuh dari Sugen untuk menghancurkan siapapun yang menghalangi. Mereka menganggap para Asimon yang membantu tahanan telah menodai kehormatan klan. Di sisi lain, Gabimaru yang sebelumnya pingsan di goa kini terbangun. Begitu membuka mata, ia langsung dikepung oleh 4 shinobi. Serangan datang tanpa peringatan, tapi Gabimaru menghindar dengan mudah dan menghabisi mereka dalam waktu singkat. Sebenarnya, sejak berada di goa, Gabimaru tidak pernah tidur. Sebagai shinobi Iwagakure, tubuhnya dilatih untuk tidak tidur 10 hari 10 malam, selalu waspada terhadap ancaman. Gabimaru tahu klannya akan mengirim pemburu untuk menghabisinya. Nama Gabimaru Shihampa yang disandangnya bukan nama sembarangan. Itu gelar khusus yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sejak kecil, orang tuanya dibunuh oleh kepala klan, tapi Gabimaru dibiarkan hidup dan dibesarkan untuk menjadi penerus gelar itu. Dalam ujian akhir, seorang calon harus menghabisi Gabimaru sebelumnya untuk mengambil gelar itu. Gabimaru berhasil melakukannya, menjadikannya pewaris baru nama legendaris itu. Namun tidak semua orang senang. Beberapa kagum, tapi banyak juga yang iri. Salah satunya Shija, shinobi yang diam-diam sangat mengagumi Gabimaru. Shija rela melakukan apapun untuk Gabimaru, bahkan membunuh siapa saja yang menjelekkan namanya. Kini, Shija dikirim oleh kepala klan untuk merebut kembali gelar Gabimaru Shihampa, sekaligus menguji siapa yang lebih pantas menyandangnya. Bagi Shija, ini bukan sekadar misi, ini bentuk cinta yang aneh dan mengerikan. Shija ingin mati di tangan Gabimaru, atau sebaliknya, membunuhnya dengan penuh kebanggaan. Sementara itu, Rian yang berada di pusat Horai ikut merasakan gempa dahsyat. Guifa tiba di hadapannya untuk melaporkan seluruh situasi. Rian sadar perang besar tak terhindarkan. Semua kekuatan, baik manusia maupun Tensen, kini bersiap menghadapi kehancuran yang akan menentukan akhir segalanya. Rian memutuskan buat membagi pasukan Doshi jadi 2 kelompok. Satu tetap bertahan, satu lagi disuruh nyerang balik buat ngulur waktu biar semua persiapan selesai. Begitu perintah dikasih, para Doshi langsung ambil senjata dan naik tunggangan masing-masing. Rian cuma pengen bikin waktu sebanyak mungkin sebelum perang besar beneran meledak. Beberapa saat kemudian, suasana di Horai langsung pecah. Di lokasi Kobei dan juga Sion, keadaan makin kacau. Sion bareng Nurugai yang sempat ngalahin beberapa musuh langsung kabur buat nyelamatin diri. Sementara itu, Kobei, Fuchi, Tamiya,
dan Toma juga mutusin buat kabur karena serangan makin brutal. Di sisi lain, Sugen justru berhasil ngalahin satu kelompok doshi sendirian. Sugen sempat nyuruh bawahannya supaya kalau nyerang jangan cuma fokus ke kepala, tapi juga ke pusar musuh, karena titik itu lemah dan bisa bikin mereka tumbang lebih cepat. Sementara itu, Rien tiba-tiba ngerasa aneh karena nggak bisa ngerasain keberadaan Shija. Ternyata Shija lagi sibuk sendiri nyuruh bawahannya buat bakar semua kapal yang ada, cuma nyisain satu kapal aja. Setelah dapat laporan itu, Rien langsung nyuruh pasukan para doshi maju buat ngabisin semua shinobi yang tersisa. Rien sendiri bakal ngurus Shija secara langsung. Situasi Horai bener-bener kacau. Perang gede akhirnya beneran dimulai. Semua rencana Gabimaru dan yang lain langsung porak-poranda. Cerita lanjut dengan 4 posisi utama. Di satu sisi, Shija dan Rien mulai bertarung. Di tempat lain, Shion dan Nurugai masih kabur secepat mungkin. Di posisi Gabimaru, dia mulai ngintai situasi dan pergerakan musuh sambil nyari celah buat serangan. Sedangkan Sagiri malah kejebak di tengah jalan, dihadang oleh kelompok doshi dan juga para shinobi. Tapi buat Sagiri, itu bukan masalah besar. Sambil tetap melindungi Mei, Sagiri ngalahin 2 kelompok musuh itu dengan cepat. Belum sempat lega, 2 doshi muncul lagi, kali ini naik 2 monster mirip kuda. Kecepatannya gila banget sampai Sagiri nggak sempat ngelak. Satu-satunya hal yang bisa Sagiri lakuin cuma melindungi Mei biar nggak kena serangan langsung. Tapi sebelum kuda itu nyeruduk mereka, tiba-tiba muncul seseorang yang ngelempar tali berlendir ke arah 2 doshi itu dan berhasil ngejatuhin mereka. Orang itu nggak lain adalah Yuzuriha yang akhirnya muncul lagi setelah lama nggak kelihatan. Penampilan Yuzuriha kali ini lebih mencolok. Dengan gaya khasnya, dia terlihat makin santai dan pede. Seperti biasa setelah berhasil dapat baju baru dengan cara khas seorang pencuri ulung. Sagiri dan Mei kelihatan lega banget ngelihat Yuzuriha masih hidup. Sebelum ke tempat Sagiri, Yuzuriha udah ngeliatin situasi di sepanjang jalan dan ternyata emang parah banget. Serangan datang dari 2 arah, baik dari orang-orang Iwagakure maupun pasukan para doshi yang udah mulai nyerbu dari arah pintu air. Dari situ, Yuzuriha sadar kalau para doshi sengaja turun dari arah gerbang air buat nutup jalan keluar, bikin siapapun susah kabur dari pulau itu. Di sisi lain, kelompok Kobei juga mulai ngatur ulang posisi. Kobei dan Toma milih buat bergerak ke arah lain, sementara Tamiya bareng Fuchi ambil rute berbeda. Walaupun arahnya beda-beda, tujuan mereka tetap sama, keluar dari pulau dan bertahan hidup sampai akhir. Balik lagi ke posisi Sagiri, tiba-tiba muncul Yamada Asaemon Isuzu. Dia langsung kelihatan seneng banget waktu ngelihat Sagiri masih hidup. Isuzu bahkan sempat mau meluk Sagiri, tapi langkahnya berhenti mendadak begitu sadar kalau di situ ada Yuzuriha. Isuzu langsung kaget dan nanya kenapa mereka bisa bareng. Sagiri cuma ngejelasin singkat kalau situasi memaksa mereka kerjasama sama para narapidana buat bisa bertahan. Mendengar itu, ekspresi Isuzu langsung berubah drastis. Dia buka buku catatan tentang para narapidana, dan di sana tertulis nama Yuzuriha. Dari catatan itu, Isuzu nyebutin kalau Yuzuriha dari klan Keisu pernah nyerang kastil Sagiwa, nyebarin kesaksian palsu, dan bikin banyak orang kehilangan nyawa. Isuzu merasa tindakan Sagiri udah terlalu jauh dengan bersekutu sama orang seperti itu. Sementara itu, di tempat lain, Shion dan Nurugai malah dihadang oleh pasukan shinobi yang dipimpin Yamada Asaemon Kiyomaro. Di sisi lain, Kobei dan Toma juga harus berhadapan sama Yamada Asaemon jika bareng pasukannya. Sedangkan Tamiya dan Fuchi ketemu lawan paling berat, Yamada Asaemon Sugen sendiri. Sugen langsung nyindir Fuchi, nanya kenapa Fuchi berdiri di sisi narapidana padahal dia adalah Asaemon yang dikenal paling berbudi luhur. Tamiya sampai gemetaran ngelihat aura Sugen yang luar biasa kuat, bahkan melebihi siapapun yang pernah dia temui, termasuk Gabimaru. Fuchi tetap tenang dan jawab kalau mereka cuma kerjasama demi bertahan hidup bukan karena janji setia. Sugen sempat kagum dengan ketenangan Fuchi. Dia tahu Fuchi adalah orang yang selalu berjuang keras buat ngasah kemampuannya tanpa peduli reputasi, dan itu bikin Sugen hormat sekaligus marah. Sugen nyuruh Fuchi buat ninggalin Tamiya dan balik bersamanya, buang semua emosi yang bikin pikirannya kabur dari jalan seorang Asaemon sejati. Tapi Fuchi menolak dengan halus.
minta maaf, dan bilang kalau masih ada hal yang lebih penting sekarang, yaitu nyelamatin diri dari pulau ini. Semua urusan soal dosa dan hukuman bisa dibicarain nanti. Wajah Sugen langsung berubah dingin setelah dengar itu. Tandanya kecewa dan marah sekaligus. Bentrokan pun gak bisa dihindarin. Tamiya langsung maju nyerang, dan pertarungan pedang di antara mereka pecah. Tamiya sempat ngedorong Sugen dengan serangan kuat, berharap bisa bikin Sugen kehilangan keseimbangan. Tapi ternyata, Sugen meniru gaya Yamada Asaemon Kisho dan berhasil berdiri stabil tanpa goyah sedikit pun. Di bentrokan pertama, Tamiya sempat bikin Sugen mundur beberapa langkah. Tapi di bentrokan kedua, Sugen jauh lebih tenang. Dia bahkan bisa menahan tebasan tanpa kehilangan keseimbangan. Ternyata, Sugen juga meniru kemampuan Yamada Asaemon Genji, seorang pria canggung tapi ulet yang dulunya cuma pengen belajar nulis surat buat seorang wanita. Butuh waktu setahun penuh buat Genji bisa nulis dengan benar. Dan surat itu dia kasih ke Sugen sebagai tanda terima kasih. Momen itu ternyata berkesan banget buat Sugen. Dia ngelihat semangat Genji yang gak gampang nyerah walau diejek orang-orang. Dari situ Sugen belajar arti ketekunan, dan sekarang di tengah pertempuran dia pakai semangat itu buat ngelawan Tamiya. Dengan kekuatan gabungan dari teknik Genji, Sugen berhasil ngedorong balik Tamiya. Tubuh Tamiya mulai kesakitan dan kehilangan tenaga, sementara Sugen makin dominan, bahkan sempat nantang Tamiya langsung tanpa ragu. Perang besar di Horai akhirnya benar-benar mencapai titik puncak. Pertarungan di antara Sugen dan Tamiya berlangsung sengit. Tamiya berusaha menahan tekanan serangan Sugen yang mampu meniru serta menyerap kekuatan Genji. Dalam waktu singkat, keseimbangan Tamiya goyah dan pedangnya terlepas. Namun, Tamiya tidak menyerah begitu saja. Ia tetap maju dengan tekad kuat dan mencoba menyerang dengan tinjunya. Sugen dengan tenang menghindar sambil meniru teknik Kisho, memperlihatkan kemampuannya yang luar biasa. Sugen menggunakan teknik Kisho untuk memprediksi serangan bahkan arah masa depan seseorang. Dengan menggabungkan kemampuan Genji dan Kisho, kekuatannya meningkat tajam. Ia menebas Tamiya berkali-kali hingga Tamiya tersungkur bersujud di hadapannya, tubuhnya penuh luka. Saat Sugen bersiap memberikan tebasan terakhir, Fuchi tiba-tiba maju dan menahan serangan itu. Sugen terkejut melihat tindakan Fuchi yang dengan tegas menyatakan bahwa kriminal dan kejahatan bukanlah hal yang sama. Fuchi mengakui Tamiya memang seorang kriminal, tetapi ia yakin Tamiya bukanlah sosok jahat. Ia tidak ingin melihat ada orang lain yang mati, bahkan jika harus melawan Sugen dan hukum pada zamannya sendiri. Mendengar itu, Sugen terdiam. Ia teringat masa lalunya saat menemui Fuchi yang sedang membedah seorang wanita. Kala itu, Sugen merasa kagum pada ketenangan Fuchi yang tak jijik menghadapi mayat. Fuchi marah terhadap para pejabat yang menganggap pekerjaan itu hina. Padahal, penelitian anatomi dan farmakologi adalah pengetahuan yang menyelamatkan nyawa banyak orang. Fuchi menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan obat kepada mereka yang menghina pengetahuannya. Pada saat itu, Sion membantu Fuchi melipat baju sambil menahan bau mayat. Ia bertanya dengan santai apakah akan mendapat obat jika membantu. Dan Fuchi menjawab bahwa tentu saja, asalkan Sion tidak kabur di tengah jalan. Kembali ke masa kini, Sion yang kini memiliki pandangan berbeda dari Fuchi, menebasnya tanpa ragu hingga tergeletak. Sion memegang keyakinan bahwa pedangnya akan digunakan demi kebaikan dunia, walaupun caranya kejam. Sementara itu, situasi di medan lain semakin kacau. Kobei dan Tomoma dikepung tanpa bisa bergerak. Begitu pula Sion dan Nurugai. Di atap, Gabimaru sudah dihadang dua shinobi Iwagakure. Sugen, yang melihat kondisi ini, meneteskan air mata. Tekadnya sudah bulat untuk menghukum para penjahat, meski hatinya tampak goyah. Di sisi lain, Shija melawan Rien dengan serangan api yang disebut Excited Blast. Rien dengan mudah memadatkan api itu dan mengembalikannya kepada para shinobi. Shija tidak tinggal diam. Ia melemparkan kunai, namun serangannya tidak berpengaruh sama sekali. Rien tetap berdiri kokoh, membuat Shija mulai panik. Ia kemudian mengingat nasihat Gabimaru bahwa setiap musuh tetap memiliki wujud fisik dan kesadaran, yang berarti ada celah untuk diserang. Shija kembali tersenyum, lalu memerintahkan dua bawahannya untuk membakar kapal-kapal di sekitar mereka. Rien panik, bukan karena kapal terbakar, melainkan karena ada barang berharga yang ingin ia lindungi.
Shija memahami kelemahan Rien dan segera menyerang bersama para shinobi. Rien berhasil menahan serangan, tetapi ketika Shija memperlihatkan botol berisi eliksir kehidupan, situasi berubah. Dalam kekacauan itu, Shija memerintahkan bawahannya membawa kabur botol tersebut. Rien berusaha menghentikan mereka, namun ternyata dua shinobi yang kabur hanyalah pengalihan. Botol asli telah dibawa keluar oleh orang lain. Rien mencoba memulihkan diri sambil memastikan muatan penting tidak terbakar karena di dalamnya tersimpan tan. Dari luar terdengar bunyi trompet menandakan eliksir kehidupan telah berhasil didapat. Di tempat lain, Isuzu menyerang Yuzuriha tanpa henti hingga Yuzuriha terdesak. Sagiri datang menolong dan meminta Isuzu berhenti. Sagiri percaya Yuzuriha bukan penjahat, tetapi Isuzu menolak mendengar. Ia menganggap penjahat tetap akan menghabisi siapapun, bahkan sesamanya. Kehilangan banyak rekan dan kakak membuat Isuzu trauma dan menolak risiko yang sama. Meskipun Sagiri berusaha meyakinkan, tindakan itu justru membuat Isuzu semakin terluka karena merasa dikhianati oleh seseorang yang ia percayai. Pada awal bab, Gabimaru dihadang dua ninja Iwagakure. Mereka mengungkap fakta mengejutkan bahwa istri Gabimaru hanyalah ilusi, sekadar jebakan untuk mengikat hatinya. Gabimaru tidak percaya sebelum melihat kebenarannya sendiri. Ia menyadari bahwa penerusnya adalah Shija, sementara yang lain telah disingkirkan. Saat itu, suara trompet menandakan eliksir telah ditemukan. Kinkakubo dan Ginkakubo menyarankan agar Gabimaru mengakhiri hidupnya demi kehormatan, namun Gabimaru menolak. Mereka lalu memanggil para shinobi untuk menyerangnya. Pertempuran besar terjadi, namun Gabimaru dengan mudah menghabisi mereka. Ia menegaskan bahwa siapapun yang menghalanginya, entah itu shinobi, Asaemon, atau bahkan Lord Tensen, akan mati di tangannya. Melihat keganasan itu, Kinkakubo maju dengan jurus Ninpo Iron Knight Dance, bersiap melanjutkan pertarungan yang akan menentukan segalanya. Gabimaru berhasil menghantam tubuh Kinkakubo dengan kekuatan luar biasa. Para shinobi yang menyaksikannya terpana karena Gabimaru terlihat makin kuat. Dengan penguasaan penuh terhadap kekuatan Tao, Gabimaru menggunakan penglihatannya untuk menelusuri keadaan di dalam bangunan. Dari sana, ia tahu situasi sudah sangat kacau. Pertempuran pecah di berbagai titik. Fuchi dan Tamiya dalam kondisi genting karena menghadapi Sugen, sementara Sagiri masih aman. Tanpa pikir panjang, Gabimaru melompat di antara atap-atap bangunan, menyusun rencana untuk menjemput Sagiri, merebut eliksir dari shinobi di luar tempat suci utama, lalu kabur dari pulau lewat pintu air, demi bisa bertemu istrinya kembali. Di sisi lain, Zujin yang terluka parah merangkak menuju pohon suci Banku. Saat tiba di hadapan pohon itu, Zujin teringat ucapan Rien tentang kegagalan Banku yang tak pernah sempurna. Rien pernah mengatakan bahwa Banku membutuhkan kehidupan yang lebih tinggi kualitasnya. Namun, dulu Rien melarang Zujin memakannya karena terlalu berbahaya. Kini Zujin sudah tidak peduli. Dalam keputusasaannya, Zujin langsung memakan Banku tanpa memikirkan risikonya. Tubuhnya kemudian membesar secara mengerikan, menghancurkan bangunan di sekitarnya. Ledakan besar terdengar hingga ke tempat Gabimaru, Kobei, Sion, dan Sugen. Efek dari tindakan Zujin itu tidak hanya menimpa dirinya sendiri, tapi juga memengaruhi kestabilan Tao di seluruh area. Para doshi mulai berubah kembali menjadi manusia, tapi banyak yang kehilangan kendali atas kekuatan mereka. Kobei dan Gabimaru juga merasakan getaran aneh karena Tao mereka beresonansi dengan Banku yang dimakan Zujin. Di tempat lain, Rien pun menyadari perubahan besar ini. Rien tahu bahwa lonjakan Tao berasal dari Banku yang kini tak terkendali. Akar-akar pohon itu mulai tumbuh liar dan menyerang siapapun di sekitarnya. Dalam kekacauan itu, akar-akar Banku menembus tanah dan bangunan, membuat para doshi yang terkena tumbuh menjadi raksasa tanpa arah. Wujud Zujin sendiri berubah semakin mengerikan. Bangunan-bangunan tertutup bunga aneh, dan shinobi yang mencoba menyerang malah berubah menjadi bagian dari tanaman itu. Situasi di Horai seperti antara surga dan neraka, penuh bunga, tapi juga penuh kematian. Tak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Gabimaru dan lainnya bisa kabur, atau justru terjebak selamanya. Sementara itu, Sugen terkejut melihat Fuchi dan Tamiya tertimbun bunga.
para shinobi Iwagakure datang, memberitahu bahwa kapal musuh yang terbakar telah berlayar dan menyuruh Sugen segera pergi ke pintu air bawah tanah. Mereka juga mengatakan bahwa Shija yang berhasil menunda waktu kini sudah mati. Sugen ragu akan kebenaran itu, mengingat Shija bukan sosok yang mudah mati. Shinobi lalu menyerahkan eliksir kehidupan kepada Sugen, yang kemudian memerintahkan mereka memastikan kematian Fuchi dan Tamiya. Namun, salah satu shinobi tiba-tiba tubuhnya diambil alih oleh Shija. Dengan tubuh itu, Shija melempar kunai ke arah bunga, tempat Fuchi dan Tamiya terkubur, memastikan keduanya mati. Setelah yakin, Shija memerintahkan bawahannya untuk mengejar Sugen, sementara dirinya bertekad mencari Gabimaru dan menghabisinya. Sejak awal, itu memang misinya. Shija tidak peduli dengan kekacauan pulau atau perintah shogun. Ia hanya ingin menyelesaikan tugas pribadinya. Setelah Shija pergi, ternyata Fuchi masih hidup. Ia bangun dengan tubuh penuh luka, sedangkan Tamiya hampir tak bernapas. Fuchi yang berlutut mencoba mengobati dirinya, namun bayangan dirinya muncul dan berbicara bahwa jika ia bangkit, situasi akan makin buruk. Bayangan itu menegaskan bahwa dunia luar masih dikuasai oleh status sosial dan kehormatan klan, dan tindakan Fuchi hanya akan mengancam posisi mereka. Fuchi menjawab dalam hati bahwa klan Yamada memang penting baginya, tapi pengetahuan dari pulau ini juga sama berharganya. Fuchi mengaku merasakan konflik batin yang besar antara logika dan perasaan. Ia ingin menolong Tamiya meski pernah diserang olehnya, dan tetap mempercayai Sugen walau sempat dikhianati. Ia berharap suatu hari bisa menjelaskan semua pemikiran itu kepada Sugen. Setelah berkata begitu, Fuchi ambruk. Ternyata ia bukan mengobati dirinya, melainkan Tamiya. Tamiya yang sadar melihat Fuchi sekarat merasa terpukul. Ia memanggil nama Fuchi berkali-kali, namun Fuchi sudah tak sanggup menjawab. Tamiya pun menggendong Fuchi. Teringat bagaimana Fuchi selalu melihat Gabimaru dan lainnya sebagai manusia yang menantang takdir. Fuchi menganggap mereka semua adalah paradoks berjalan, tidak punya alasan untuk menang, tapi terus berdiri melawan nasib. Mungkin itu pula yang membuatnya tetap percaya pada mereka hingga akhir napasnya. Saat itu, di gedung penyimpanan tempat suci utama, Rien memerintahkan Guifa untuk menjaga wadah berisi bak, namun Guifa justru membakarnya, memperlihatkan rencana misterius yang belum terungkap. Dari arah luar, Sugen dan para shinobi mendekati tempat suci utama dan dihadang oleh Doshi raksasa. Tanpa ragu, Sugen maju dan menebas Doshi itu dengan gaya bertarung senta yang cepat dan efisien. Meski tahu menyentuh Doshi bisa memicu tumbuhnya bunga di tubuhnya, Sugen tetap melakukannya. Dalam sekejap, Doshi itu tumbang dan bunga-bunga bermekaran di tubuh Sugen. Namun ekspresinya tetap tenang, tekadnya belum goyah, dan pertempuran di Horai masih jauh dari selesai. Salah satu shinobi menemukan pedang di jalan dan mengira itu milik Yamada Asimon Senta. Wajah shinobi itu tampak tidak asing bagi Boyce dan yang lain. Sementara itu, Shion mendobrak pintu tempat suci utama untuk melanjutkan misinya. Di sisi lain, Sagiri, Yuzuriha, dan Isuzu berhasil mengalahkan beberapa doshi raksasa, sementara tubuh Mei sudah dipenuhi bunga yang tumbuh liar. Sagiri terus berusaha membujuk Isuzu agar mau bekerja sama, namun Isuzu tetap menolak. Tiba-tiba Tamai datang dan mengatakan tidak perlu bekerja sama karena Fuchi sudah mati akibat perbuatan Sugen. Fuchi lebih memilih mengobati Tamai agar selamat daripada menyembuhkan dirinya sendiri. Di tempat lain, Sugen sudah sangat dekat dengan Rien yang mulai berlayar menjauh. Isuzu percaya Sugen mampu menghabisi monster-monster di pulau itu sendirian. Namun Isuzu berniat mengakhiri hidupnya sendiri karena merasa itu tanggung jawabnya atas rekan-rekan yang gugur. Tindakan itu dianggapnya bisa menebus kesalahan dan memuaskan Shogun Tokugawa, sebab para prajurit yang dikirim hanyalah pion sekali pakai. Sebelum Isuzu melakukannya, Jika dan yang lainnya datang, mereka membawa para narapidana dengan tangan yang tidak diikat. Jika menjelaskan bahwa jika mereka gagal pulang, maka Sugen akan bertanggung jawab dengan menggorok perutnya. Namun satu orang saja tidak cukup untuk memikul semua tanggung jawab itu. Karena itu, jika merencanakan cara menyingkirkan monster besar itu agar semua bisa pulang hidup-hidup, bahkan mungkin mendapatkan kebebasan, rencana itu membutuhkan seseorang yang tepat.
dan orang itu adalah Gabimaru, si bocah shinobi yang kuat. Di istana Horai, situasi kacau total. Monster Bangko menyebar ke seluruh istana, menyisakan kotoran dan serbuk dari tubuh Tan yang berterbangan di udara. Siapapun yang menghirupnya akan mengalami pengikisan seperti Kobei. Waktu mereka semakin sedikit, karena saat pagi tiba, pohon bangko akan mekar sepenuhnya dan mengubah semua menjadi bunga. Masalah makin rumit karena Zujin yang kini menjadi pohon bangko memiliki 5 tanden, yaitu elemen api, air, kayu, logam, dan tanah. Tidak ada petunjuk di mana letaknya. Tiba-tiba Gabimaru muncul dengan cara yang sangat epik sambil membakar doshi raksasa di sekitarnya. Sagiri dan Mei langsung menghampirinya, namun Mei menyadari Gabimaru telah menjadi liar karena pengaruh dari Zujin. Kobei datang untuk menantang Gabimaru, ingin membalas kekalahan masa lalu. Namun mereka menunda pertarungan karena ada hal lebih penting, semua harus bekerja sama untuk bertahan hidup. Kini para Asimon dan kriminal memutuskan untuk bersatu demi tujuan yang sama. Jika lalu menunjuk Sion sebagai pemimpin yang akan menyusun strategi melawan Zujin yang telah berubah menjadi bunga raksasa. Ketika Sion mulai merancang rencana, tiba-tiba para shinobi bersembunyi dan melempar kunai ke arah Gabimaru. Untungnya, jika sudah menduganya dengan cepat, jika menangkis dan memantulkan kembali kunai itu, membuat para shinobi terbunuh oleh senjata mereka sendiri. Setelah itu, mereka mengambil semua alat ninja yang bisa dipakai untuk persiapan perang besar. Setelah persiapan selesai, tampilan para narapidana dan Asimon terlihat gagah dengan perlengkapan ninja. Mereka siap menjalankan misi menghancurkan tanden milik Zujin. Pasangan pertama adalah Isuzu dan Kiyomaru, dengan Isuzu sebagai penyerang dan Kiyomaru memperkuatnya. Lalu Kobei berpasangan dengan Toma, Sion bersama Nurugai, Gabimaru dengan Sagiri, dan Jika bersama Tamai. Masing-masing pasangan membawa kombinasi elemen berbeda. Isuzu membawa air yang diperkuat logam Kiyomaru, Kobei membawa logam yang diperkuat tanah Toma, Sion membawa kayu yang diperkuat air Nurugai. Gabimaru membawa api yang diperkuat kayu Sagiri, sedangkan Jika membawa tanah yang diperkuat api Tamai. 5 pasangan ini menyebar ke berbagai bagian istana untuk menghancurkan setiap tanden. Yuzuriha dan Mei tetap tinggal di lokasi awal. Yuzuriha bertugas melindungi Mei, sementara Mei berusaha mencari letak pasti kelima tanden. Di sisi lain, Zujin merasakan keberadaan Tau dari setiap kelompok yang mendekat. Ia berencana mengumpulkan kelima atribut Tau itu untuk menyelesaikan ritual konsumsi yang akan membuatnya sempurna. Sementara itu, Isuzu dan Kiyomaru berlari menembus monster di sepanjang jalan menuju tempat suci Suitsu, tempat salah satu tanden berada. Isuzu mengingat arahan Mei tentang posisi tanden di arah jam tertentu dalam bangunan itu. Setelah perjuangan sengit, mereka berhasil menemukan pintu masuk dan menghancurkannya. Tanden pertama akhirnya ditemukan. Di sisi lain, Sion dan Nurugai juga menemukan lokasi tanden mereka. Bunyi trompet terdengar sebagai sinyal bahwa semua tim telah sampai di tempat masing-masing. Yuzuriha meniup keong sebagai tanda untuk menyerang secara bersamaan. Serangan serentak ini penting agar tanden tidak bisa beregenerasi dan benar-benar hancur sekaligus. Sion memulai serangan pertamanya, meskipun sedikit meleset, namun tetap berhasil melukai Zujin. Serangan balasan datang dari Zujin dengan mengerahkan doshi raksasa. Sion menangkisnya, sementara Nurugai tetap di belakang menunggu aba-aba serangan selanjutnya. Dalam ketegangan itu, Nurugai teringat masa lalu saat Sion pernah melindunginya dari kelompok Kiyomaru. Sion bahkan rela menanggalkan gelar Yamada Asimon demi bisa terus berjuang bersama Nurugai. Kini mereka berdua kembali bertarung berdampingan, berusaha menghancurkan tanden terakhir dan mengakhiri kekacauan yang diciptakan Zujin di istana Horai. Semua kelompok terus menyerang serentak, berharap pagi tidak datang sebelum mereka berhasil menyelamatkan semuanya. Setelah semua pergi dari pulau, Nurugai merasa sangat bersyukur pada gurunya, Sion. Di masa sekarang, Nurugai kini bertarung sendirian, mengingat semua ajaran Sion. Sion pernah berkata kalau untuk merasakan dan melihat energi tahu seseorang harus percaya pada hal yang tak terlihat. Perlahan Nurugai mulai bisa melihat aliran energi, tahu dan berhasil menebas semua doshi di depannya.
Setelah mengalahkan para doshi, Nurugai menyadari dirinya harus menjadi lebih kuat agar bisa bertahan hidup tanpa bergantung pada siapapun. Ia merasa lebih suka menjadikan Shion sebagai partner sejajar, bukan pelindung. Melihat perkembangan Nurugai, Shion hanya tersenyum bangga. Dalam hati Shion, tahu tubuhnya sudah tak kuat lagi. Jadi Shion memilih menghemat penggunaan Tau hingga sinyal serangan berikutnya. Shion lalu meminta Nurugai untuk memimpin serangan berikutnya. Dengan semangat tinggi, Nurugai menerima tanggung jawab itu. Nurugai terus maju menyerang, menyebabkan Zujin merasakan sakit luar biasa. Zujin yang kesal semakin marah, lalu dari kelopak bunga raksasanya tiba-tiba muncul banyak tubuh mudan. Tubuh-tubuh itu tidak hanya muncul di tempat Nurugai, tetapi juga di lokasi Kobei dan Toma. Setiap tanden yang dihancurkan ternyata memunculkan kloningan Lord Tensen dengan atribut Tau sesuai elemennya. Contohnya, di tempat Kobei dan Toma yang melawan tanden berelemen kayu, muncul kloningan Tensen dengan kekuatan Tau kayu. Bedanya, kloningan itu tidak bisa beregenerasi seperti Lord Tensen asli, tapi tetap sangat berbahaya dan sulit dikalahkan. Kobei teringat rencana gila dari Asimon Jika. Dalam rencana itu, Jika memerintahkan Toma untuk menghabisi Sugen di tengah kekacauan. Toma yang menyamar sebagai Asimon harus memanfaatkan kepercayaannya pada rekan sendiri. Sugen sama sekali tidak tahu bahwa Toma sebenarnya adalah adik dari narapidana Kobei, sehingga Toma bisa dengan mudah mendekat dan menjalankan tugas berbahaya itu. Jika menjanjikan, jika Toma berhasil melakukannya dan bisa kembali hidup-hidup, maka Kobei dan Toma akan dianggap mati di pulau itu, dan mereka akan bebas untuk pergi tanpa diburu. Motif, jika bukan dendam, tapi ambisi. Dengan hilangnya Sugen yang menempati posisi kedua di klan Asimon, Jika sebagai peringkat ketiga otomatis akan naik dan berpeluang menjadi calon ketua klan berikutnya. Posisi pertama, yaitu Aizen, sudah dianggap gugur. Jadi, jika hanya perlu menyingkirkan sedikit pesaing untuk hidup nyaman tanpa beban tugas, parahnya lagi, jika juga menyuruh Kobei dan Toma menghabisi Shion serta Sagiri, meski jika tidak memaksa mereka, sifat santai. Jika ternyata hanya topeng dari ambisi gilanya yang ingin menyingkirkan siapapun yang menghalanginya. Pertarungan terus berlangsung sengit. Tanden mulai mengacaukan energi Tau milik Kobei. Tubuhnya melemah dan sampai memuntahkan darah. Kobei sadar kekuatannya mulai tak terkendali, dan jika kehilangan kendali sepenuhnya, tubuhnya akan berubah menjadi bunga. Kondisi Toma juga memburuk karena serbuk bunga sudah mulai menumbuhkan akar di tubuhnya. Dalam keadaan genting, Kobei berusaha mencari cara terbaik untuk bertahan. Namun waktu berjalan cepat dan serangan Tanden semakin ganas. Kobei menyadari satu-satunya pilihan adalah percaya pada Toma untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Jika dengan tekad penuh, Kobei memutuskan menggunakan seluruh kekuatan Taunya, membuat akar-akar besar keluar dari tubuhnya dan menembus tubuh Tanden. Sementara itu, di tempat lain, Sagiri dan Gabimaru sedang menghadapi kloningan Lord Tensen Guifa. Namun tiba-tiba, seseorang muncul dan langsung menghancurkan semua kloningan itu dalam sekejap. Orang tersebut adalah Shija, sosok yang jauh lebih berbahaya dibandingkan Tensen manapun. Shija datang dengan niat untuk menantang Gabimaru dan merebut gelar Gabimaru si hampa. Gabimaru dan Sagiri segera berlari menuju lokasi Tanden Banku karena jaraknya paling jauh dari yang lain. Mereka menghadapi rintangan besar berupa pasukan Doshi dan ninja Iwagakure. Tapi bagi mereka berdua, semua itu bukan masalah besar. Setelah perjuangan berat, mereka akhirnya tiba di lokasi Tanden. Namun di sana Shija sudah menunggu setelah mengalahkan kloningan Guifa dengan mudah. Shija adalah pemimpin shinobi Iwagakure yang datang dengan misi membunuh Gabimaru. Gabimaru mengenal Shija dengan baik, sosok yang sulit ditebak dan bisa menjadi teman atau musuh tergantung situasi. Shija dikenal memiliki dua kepribadian yang ekstrim dan tidak bisa diprediksi, membuatnya jauh lebih berbahaya dibanding musuh biasa. Gabimaru sadar, kondisinya sekarang tidak memungkinkan untuk menang mudah. Sagiri mencoba membantu dengan menyembuhkan dan memperkuat Gabimaru menggunakan taunya, namun Shija langsung menyerang lebih dulu.
Gabimaru berusaha menahan serangan itu dan membujuk Shija agar membantunya, meskipun niat Shija sebenarnya tidak sepenuhnya jelas. Shija adalah orang yang selalu bimbang antara kesetiaan pada desanya atau perasaannya sendiri terhadap Gabimaru. Setelah melihat tekad Gabimaru, Shija memutuskan untuk membantu, tapi bukan karena ingin bersekutu. Shija hanya ingin mengembalikan Gabimaru menjadi pembunuh kejam seperti dulu, yang ditakuti semua orang tanpa rasa ragu sedikit pun. Pertarungan mereka dimulai dengan kekuatan penuh. Gabimaru mengeluarkan jurus andalannya, Acetate Blade, yang kini menyala dengan api hitam pekat, berbeda dari biasanya. Shija menyerang balik menggunakan jurus Ninpo Hair Forget, melemparkan kunai melalui rambutnya. Pertarungan mereka berlangsung cepat, keras, dan penuh ledakan besar yang mengguncang area tanden. Ledakan itu bahkan membuat boneka Guiva ikut hancur, terkena serpihan kunai yang terpental. Sagiri tidak punya waktu untuk membantu, karena tanden terus menciptakan kloningan baru. Gabimaru terpaksa fokus melawan Shija dengan tangan kosong, mencoba menggunakan taijutsu untuk menembus pertahanannya. Namun Shija tampaknya tahu semua gerakan Gabimaru dengan sangat jelas. Sejak lama, Shija selalu memperhatikan dan mempelajari setiap gaya bertarung Gabimaru. Karena itu, Shija bisa membaca gerakan dan pikiran Gabimaru seolah melihat masa depan. Mereka saling bertukar serangan dengan kecepatan tinggi, tapi setiap langkah Gabimaru selalu diantisipasi sempurna, hingga akhirnya Shija menemukan celah untuk menendang Gabimaru dengan keras. Tendangan itu menghantam tubuh Gabimaru hingga terpental jauh dan menabrak bangunan tempat tanden berada. Benturan keras itu menyebabkan struktur tanden bangku retak dan akhirnya hancur. Meskipun Gabimaru terkapar, kehancuran tanden menandakan satu langkah besar menuju runtuhnya kekuatan Zujin dan harapan bagi semua yang masih berjuang di pulau tersebut. Gabimaru sengaja menerima serangan Shija dan menyesuaikan arah tubuhnya agar terlempar ke pohon besar tempat akar bunga banku tumbuh. Dengan cara itu, Gabimaru bisa menghancurkan bagian penting dari pohon tersebut. Dia tahu kalau pertarungan ini berlanjut, tenaganya akan habis duluan karena efek bunga banku yang makin menembus tubuhnya. Shija tidak memberi waktu istirahat. Serangannya berikutnya begitu kuat sampai-sampai Gabimaru jatuh tersungkur. Tubuhnya sudah ditumbuhi banyak akar bunga, dan kemampuan regenerasinya melambat parah. Melihat kondisi itu, Shija berpikir keras bagaimana cara memulihkan Gabimaru dengan tahu, tapi akhirnya menemukan jawaban yang logis. Hanya orang dengan atribut penguatan seperti Sagiri yang bisa melakukannya. Begitu menyadari hal itu, Shija langsung menatap Sagiri dan berlari ke arahnya dengan niat jelas untuk menghabisinya. Gabimaru berusaha memperingatkan, tapi Sagiri menolak mundur. Sagiri memanfaatkan tahu untuk membaca arah serangan Shija. Walau bisa membaca gerakannya, kecepatan Shija terlalu tinggi, membuat wajah Sagiri terbanting ke tanah keras. Beruntung, Sagiri masih sempat mengeluarkan sebungkus bubuk ninja dari kantongnya. Bubuk itu berbau seperti mayat, dan siapapun yang menghirupnya akan merasakan sakit luar biasa. Lemparan Sagiri tepat sasaran, membuat Shija mundur beberapa langkah sambil menahan rasa sakit yang menusuk sarafnya. Namun, Shija tidak berhenti di situ. Shija menggunakan jurus Nautic Lock, membuat rambutnya menjulur dari tanah dan mengikat tubuh Sagiri kuat-kuat. Gerakannya lumpuh, dan Shija mengambil kembali bubuk tadi. Niat Shija kali ini jelas, ingin membuat Sagiri menghirup bubuk itu sepenuhnya agar mengalami sensasi menyiksa yang ekstrim. Shija lalu menjelaskan bahwa bau bubuk mayat itu bisa menstimulasi saraf nyeri seperti ditusuk hidup-hidup. Bubuk itu dikenal sebagai bubuk keberanian, yang dipakai dalam latihan kejam di Iwagakure. Para ninja kecil dipaksa menahan rasa sakit selama 3 hari tanpa henti. Hanya kurang dari 10% yang selamat. Sementara para wanita di desa dipaksa terus melahirkan anak sebagai pengganti. Sagiri mulai kehilangan kesadaran dan sedikit menghirup bubuk itu. Shija membuka mulut Sagiri dan berusaha memasukkannya langsung agar efeknya lebih cepat. Bubuk itu bukan hanya menyebabkan nyeri, tapi menarget pusat kenikmatan otak, membuat korbannya seperti terjebak dalam sensasi penderitaan yang mengerikan. Efek inilah yang membuat banyak ninja Iwagakure kehilangan rasa kemanusiaannya. Sementara itu, Gabimaru masih belum bisa mengolah tahunya. Setiap napas justru memperburuk keadaan karena bunga makin menancap di tubuhnya.
Bayangan wajah istrinya semakin redup dalam pikirannya, membuat Gabimaru harus berjuang keras agar tetap sadar dan mencari cara memulihkan tahu miliknya. Gabimaru mencoba mengulur waktu dengan berbicara pada Shija agar Sagiri punya kesempatan, tapi Shija langsung menyadari taktik itu dan menanggapinya dengan dingin. Shija berkata bahwa kehidupan normal takkan pernah bisa diraih Gabimaru karena istrinya hanyalah ilusi, ciptaan dari hayalan yang menutupi sisi kelam masa lalunya sebagai pembunuh. Di sisi lain, Tamiya dan Jika sedang mengawasi tubuh utama Banku Tenshen. Mereka berdua menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkannya. Ketegangan di antara mereka tinggi, tapi mereka tahu kalau bertindak tanpa perhitungan bisa berakibat fatal. Jika terlihat santai duduk di dekat Banku, tapi sebenarnya sedang memperhatikan pergerakan akar di tubuh utama. Tamiya, yang awalnya mengira Jika bermalas-malasan, akhirnya sadar bahwa Jika hanya menunggu sinyal yang tepat. Beberapa saat kemudian, sinyal berbunyi, tanda waktunya untuk bergerak. Tamiya langsung ingin menyerang, tapi Jika menahannya karena tahu tanda-tanda bahwa tanden lain belum hancur sepenuhnya. Akar-akar di tubuh utama masih aktif dan belum putus, jadi mereka harus menunggu sampai saatnya tiba. Dengan ketenangan luar biasa, Jika menjelaskan bahwa menunggu bukan berarti pasrah. Baginya, hal-hal baik datang pada waktu yang tepat, bukan ketika dipaksakan. Kemampuan. Jika membaca pergerakan hanya dari sekilas pandang memang sudah ada sejak kecil, dan itu membuatnya mampu menentukan momen terbaik untuk bertindak tanpa membuang tenaga. Kembali ke Gabimaru, Shija terus menghujani kata-kata yang menusuk. Shija meyakinkan bahwa senyum, perasaan, dan kenangan tentang istri Gabimaru hanyalah kebohongan. Menurut Shija, Gabimaru hanyalah makhluk buas tanpa ikatan duniawi. Namun justru kata-kata itu malah membuat Gabimaru semakin yakin bahwa istrinya benar-benar ada dan bukan sekadar khayalan. Kenangan itu menjadi sumber kekuatannya. Tahu Gabimaru yang sempat padam kembali menyala liar. Dalam pikirannya, perasaan cinta dan kehilangan menyatu, membentuk keseimbangan antara yin dan yang. Dari sinilah energi tahunya memuncak tajam, membuat seluruh tubuhnya terasa ringan dan kuat kembali. Gabimaru langsung melompat mendekati Shija dengan kekuatan baru. Dia tahu kali ini hasilnya akan berbeda. Shija yang menyadari aura Gabimaru meningkat, justru tersenyum lebar, merasa gembira karena mereka akan saling menghabisi dalam pertarungan penuh gairah. Gabimaru memperingatkan Shija untuk berhenti, tapi Shija menganggapnya tantangan. Sebelum serangan dimulai, Gabimaru sempat mengingat kenangan kecil bersama istrinya. Suatu sore mereka duduk bersama sambil mengupas kacang kastanya. Istrinya mengajarkan cara merendamnya dalam air selama sejam agar mudah dikupas, lalu memotong bagian pahitnya supaya rasa manisnya keluar sempurna. Bagi istrinya, itu cara hidup normal yang selama ini dia rindukan. Gabimaru saat itu tidak mengerti kenapa hal sederhana seperti itu penting. Baginya, semua makanan sama saja. Tapi bagi istrinya, melakukan hal normal seperti orang biasa adalah bentuk kebahagiaan yang nyata. Kenangan sederhana itu kini menjadi sumber semangat Gabimaru, membuatnya yakin bahwa hidup normal adalah sesuatu yang patut diperjuangkan. Kekuatan tahu Gabimaru meledak bersamaan dengan tekadnya. Api hitam muncul dari tubuhnya, menyala liar dan menggetarkan udara. Shija siap menghadapi serangan itu dengan senyum gila di wajahnya. Pertarungan keduanya pun dimulai. Kali ini bukan sekadar duel antar ninja, tapi benturan dua keyakinan yang sama-sama tak mau kalah. Satu mempertahankan harapan, satu memuja kehancuran. Pertarungan Shija dan Gabimaru akhirnya dimulai. Keduanya langsung maju tanpa ragu, sama-sama mengandalkan jurus Iwagaku Style. Tubuh mereka mulai penuh luka akibat serangan masing-masing, tapi tidak ada yang mau mundur. Kali ini, Gabimaru bukan lagi sosok pasif seperti sebelumnya. Serangannya balik menghantam dengan kekuatan yang bikin Shija kaget sekaligus senang. Pertarungan ini sudah lama ditunggu oleh Shija. Bahkan Shija menamai duel mereka sebagai hutan kencan berdarah. Dengan cepat, Shija maju lagi, melepaskan jurus Ninpo Kotikok yang langsung mengincar titik vital Gabimaru. Tapi Gabimaru berhasil menghindar dengan tenang, seolah sudah membaca arah serangannya. Serangan lanjutan pun datang.
Tetap saja, Gabimaru memblok dengan mudah. Sebelum serangan berikutnya dilancarkan, Shija sempat teringat masa lalu saat berlatih bersama Gabimaru. Saat itu Gabimaru pernah berkata kalau Shija tidak akan bisa menguasai jurus Aetic Blade. Tapi kali ini, Shija ingin membuktikan sebaliknya. Dengan penuh keyakinan, Shija langsung mengeluarkan jurus Aetic Blade yang membentuk hembusan api besar mengarah ke Gabimaru. Gabimaru memang sanggup menahan hembusan api itu, tapi penglihatannya tertutup oleh asap panas. Momen itu dimanfaatkan Shija untuk menyerang dengan tusukan tangan ke arah jantung Gabimaru. Serangan itu tepat sasaran, menembus dada dan membuat luka dalam. Namun anehnya, Gabimaru tidak tumbang. Tubuhnya tetap berdiri tegak dengan tatapan tajam. Shija sempat terdiam karena tidak percaya serangan mautnya gagal menjatuhkan lawan. Gabimaru justru terlihat santai dan memuji kekuatan Shija. Jika tubuhnya masih seperti dulu, mungkin tusukan itu sudah membunuhnya. Tapi sekarang Gabimaru lebih kuat, dan yang terpikir cuma satu, harus tetap hidup dan pulang. Dengan tekad itu, Gabimaru menggenggam pundak Shija dan melepaskan jurus pamungkasnya. Jurus Ninpo Aetic Full Fire langsung meledak dari tangan Gabimaru. Api besar membungkus tubuh Shija sepenuhnya dan membakar sampai tak bersisa. Dalam sekejap, pertarungan berakhir. Gabimaru berhasil mengalahkan Shija yang dikenal sangat kuat. Kemenangan itu menunjukkan betapa gilanya peningkatan kekuatan Gabimaru si hampa. Shija yang sudah tumbang tidak bisa bergerak lagi. Dalam sisa kesadarannya, Shija teringat masa lalu ketika selalu memperhatikan Gabimaru bersama istrinya. Ada rasa iri dan kagum yang bercampur, mungkin juga cinta. Rasa itu makin dalam ketika tahu Gabimaru dijodohkan dengan anak kepala desa, sementara Shija hanya bisa menonton dari jauh. Dalam kondisi lemah, Shija masih sempat mengeluarkan jurus terakhir, Ninpo Higher Forging. Jurus itu mengirim sinyal kepada semua ninja Iwagakure untuk menghabisi diri mereka sendiri. Tujuannya jelas, agar tidak ada yang menghalangi jalan Gabimaru menuju tujuannya. Sebelum napas terakhir, Shija memberitahu bahwa Yui, istri Gabimaru, masih hidup dan menunggu di desa. Kabar itu membuat Gabimaru tersentuh. Ternyata Yui bukan ilusi seperti yang dikatakan para shinobi. Yui benar-benar nyata dan masih menanti. Shija tersenyum sebelum kesadarannya hilang, mengajak Gabimaru untuk bertarung lagi di kehidupan berikutnya. Gabimaru pun menjawab dengan senyum tipis, seolah menyetujui tantangan itu. Perlahan, tubuh Shija berhenti bergerak. Setelah kemenangan itu, Gabimaru tahu sinyal keong sebentar lagi akan berbunyi. Tanpa buang waktu, Gabimaru langsung menggendong Sagiri dan berlari menuju Tanden Banko. Tak lama kemudian, mereka sudah sangat dekat dengan pusat pertempuran. Di tempat lain, Kobei, Isuzu, dan Shion juga mendengar sinyal keong yang ditiup Yuzuriha. Mereka semua bergerak serentak menuju Tanden Banko. Sementara itu, jika akhirnya sadar bahwa waktunya telah tiba, tubuhnya langsung bangkit, siap menebas tubuh utama Tanden Banko. Tapi sebelum menyerang, jika menyadari tubuh utama terlalu kuat untuk ditebas dengan kondisi biasa, maka jika melepaskan pakaiannya agar bisa mencapai fokus spiritual tertinggi, lalu meminjam pedang Tamiya karena tahu pedangnya sendiri tidak akan cukup kuat. Sinyal perang terdengar bersamaan dengan kemunculan klon Tensen. Bahkan muncul juga bayi Tensen yang membuat semua terkejut. Tamiya hanya bisa menatap tak percaya. Jika mengulurkan tangan, meminta pedang, Tamiya tidak punya pilihan selain menyerahkan pedangnya sambil bertanya rencana jika. Dengan santai, jika hanya bilang ingin menyingkronkan semuanya, lalu melompat menuju medan tempur. Belum sempat menyerang, tentakel Banko langsung menyerang wajah Jika dan menghancurkannya. Tapi ternyata itu cuma bayangan. Jika asli tetap tenang berjalan mendekati tubuh utama. Tentakel terus menyerang, namun semuanya hanya menembus ilusi. Jika justru tertawa kecil karena tubuh aslinya sama sekali tidak tersentuh, menunjukkan fokus dan kontrol spiritual yang luar biasa. Akhirnya, jika sampai di bawah pohon besar tempat tubuh utama Tanden Banko berada, dengan penuh ketenangan, jika memeriksa posisi terbaik untuk menyerang, semua sudah sinkron, dari arah angin, pijakan, sampai keseimbangan antara langit, bumi, dan manusia. Dalam satu gerakan cepat dan presisi, jika menebas kepala Tanden Banko utama,
dan berhasil memotongnya bersih, Tamiya yang melihat kejadian itu tidak habis pikir. Jika bisa menebas dari atas puing yang rapuh tanpa membuatnya runtuh, seolah sudah tahu semua titik lemah tempat itu. Tak heran jika dikenal dalam sejarah sebagai pembunuh dewa. Namun dari belakang terdengar tangisan bayi Tensen. Tamiya langsung teringat Fuchi yang dulu membiarkan seorang doshi pergi tanpa alasan jelas. Sekarang Tamiya baru mengerti maksud Fuchi. Saat menggendong bayi itu, Tamiya sadar semua ini ada kaitannya dengan keseimbangan hidup dan kematian. Sementara itu, jika bersiap memberi tebasan terakhir pada tubuh utama, Tamiya berusaha menghentikannya, tapi sudah terlambat. Jika menebas, dan tiba-tiba seluruh istana mulai layu, tubuh utama malah bangkit kembali, dan matahari pagi muncul. Cahaya fajar memunculkan efek mengerikan. Tanaman di sekitar kembali hidup, bahkan bayi Tensen mulai berubah karena cahaya itu. Situasi makin gawat. Tempo serangan mereka sebelumnya sebenarnya sudah sempurna, tapi munculnya fajar merusak semuanya. Sekarang mereka harus menebas lagi, tapi kondisi stamina sudah di ambang batas. Walau Tanden Banko belum sepenuhnya bangkit, kekuatannya melemah. Namun Kobei, Isuzu, dan yang lain sudah hampir habis tenaganya. Tidak ada jaminan mereka bisa mengulangi tempo sempurna seperti sebelumnya. Di sisi lain, Toma mulai frustasi. Toma memaksa kakaknya untuk berhenti dan melarikan diri bersamanya. Karena kalau Kobei mati di sana, itu sama saja mengulang nasib ayah mereka. Kobei terdiam sesaat, lalu memutuskan kalau ini adalah kutukan yang harus diselesaikan. Tanpa pikir panjang, Kobei mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa dan menyerang batang utama yang sedang beregenerasi. Tidak hanya itu, Kobei juga menebas akar-akar yang tersebar di setiap lokasi, memutus aliran energi yang memberi kekuatan pada Tanden Banko. Meski tidak memiliki tahu yang cocok untuk menahan Tanden sepenuhnya, Kobei tetap melanjutkan serangan. Ia tahu satu-satunya cara adalah menghancurkan akar-akar yang menyalurkan energi ke tubuh utama. Dengan begitu, regenerasi akan berhenti. Walaupun tubuhnya nyaris runtuh, Kobei tetap melanjutkan tebasan terakhirnya tanpa ragu. Akhirnya, semua akar yang diserang Kobei terputus. Regenerasi Tanden Banko berhenti di seluruh lokasi. Tubuh raksasa itu mulai hancur perlahan, bersamaan dengan bayi Tensen yang lenyap dalam cahaya. Namun, tubuh Kobei terjatuh ke tanah, tak lagi bisa bergerak. Pengorbanannya memastikan akhir dari Tanden Banko dan menyelamatkan semua yang tersisa di pulau itu. Toma berlari cepat menghampiri Kobei dengan senyum lebar. Tangan kecilnya terulur, menggenggam tangan sang kakak dengan penuh harap. Namun genggaman itu justru membawa kesedihan. Tangan Kobei tiba-tiba hancur, tubuhnya mulai kehilangan kesadaran. Dalam detik yang menegangkan itu, kenangan masa lalu perlahan muncul di benaknya. Kobei mengingat hari ketika kutukan pertama menimpa dirinya. Hari itu, ia masih menggendong Toma yang masih bayi. Ia berkata pada orang tuanya bahwa adiknya tampak rapuh, seolah tubuh kecil itu bisa hancur kapan saja. Orang tua mereka percaya Kobei akan menjadi cahaya dan pelindung bagi Toma. Kenangan itu membuat hatinya luluh, dan air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Sejak hari itu, Kobei berjanji untuk terus menjaga adiknya, tak peduli apapun yang terjadi. Ia tumbuh sebagai perisai bagi Toma, memikul tanggung jawab seorang kakak dengan penuh keyakinan. Kini, roh Kobei hanya bisa menatap tubuhnya yang tak lagi bergerak, sementara Toma menangis keras, mengguncang tubuh kakaknya yang sudah tak bernyawa. Dalam pikirannya, Kobei bersujud di hadapan orang tuanya, memohon ampun atas semua dosa yang pernah dilakukan. Ia teringat masa lalunya yang penuh kesalahan, mulai dari menipu, mencuri, hingga membunuh. Hidupnya jarang diisi kebaikan, namun ia tahu satu hal, ia telah menjadi kakak yang baik untuk Toma. Ucapan maafnya terdengar tulus dalam batin, membuat kedua orang tuanya menangis haru. Setelah itu, mereka bertiga perlahan masuk ke alam lain. Saat itu jelas, Kobei telah pergi untuk selamanya. Kehilangan itu meninggalkan luka mendalam bagi Toma. Bahkan narator pun merasa perih, seolah ikut merasakan kesedihan yang sama. Keinginan untuk melihat Kobei bertarung lagi melawan Gabimaru kini hanya tinggal harapan yang takkan terwujud.
Sementara itu, suasana berpindah ke tempat Yuzuriha dan Mei. Keduanya mencium bau busuk yang menusuk hidung. Di depan mereka muncul Guifa, namun kini tubuhnya berubah menyerupai anak kecil. Di tangannya ada sebuah pot aneh yang tampak mencurigakan. Ekspresi Guifa terlihat senang meski wajahnya datar dan gerakannya lambat. Guifa menjelaskan bahwa banku telah hancur. Begitu juga dengan pulau ini yang ditakdirkan musnah. Sementara Zujin hanya mencari pengakuan. Tindakan mereka justru menghancurkan 1000 tahun penelitian. Pot yang dibawa Guifa ternyata berisi ovula milik para Tensen, inti kehidupan yang bisa membuat mereka beregenerasi kembali, meski membutuhkan waktu ribuan tahun. Namun, Guifa tampak tak terlalu peduli dengan masa depan jauh itu. Hal yang ia khawatirkan justru 2 jam ke depan, karena Rian tak lagi bisa dikendalikan. Semuanya bermula saat banku mengamuk, dan Guifa mengikuti perintah Rian untuk melindungi kapal. Dalam proses itu, Guifa kehilangan banyak tah, hingga tubuhnya menyusut menjadi wujud anak kecil seperti sekarang. Di sisi lain, Rian tengah bersiap untuk berlayar, namun keadaan makin kacau karena muncul sosok lain, Sugen. Asimon itu mencoba menghentikan Rian dengan menarik tali tambat kapal. Meski Rian sibuk mengemudikan kapal dan memadamkan api, Sugen tak berhenti berusaha. Dengan kekuatan besar, Sugen memutus tali tambat dan melempar jangkar besi ke kapal, menarik dirinya ke atas. Rian sempat menyerang, tapi Sugen berhasil menghindar dengan insting tajam. Sugen lalu melancarkan serangan balasan dan menebas Rian. Anehnya, Rian sama sekali tidak bereaksi. Serangan itu tidak menimbulkan luka, karena Rian menggunakan tah kayu, sedangkan Sugen mengandalkan tah air. Ketidakseimbangan itu membuat Rian unggul sementara. Rian membalas serangan dengan tusukan kuat ke arah jantung Sugen. Untungnya, di balik baju Sugen terdapat ikat kepala milik Tenza yang melindunginya. Serangan itu gagal menembus sepenuhnya, memberi kesempatan bagi Sugen untuk bertahan. Dengan tekad tinggi, Sugen menggabungkan seluruh teknik Yamada Asimon yang pernah ia pelajari. Dengan kombinasi itu, tah milik Sugen mulai berubah tekstur dan atribut. Kemampuannya membuatnya berhasil menebas Rian hingga terluka. Tak disangka, Sugen mampu menyesuaikan tah miliknya, sesuatu yang gagal dilakukan para Tensen. Rian yang terpojok akhirnya melepaskan kekuatan penuh. Dalam bentuk aslinya, Rian berubah menjadi sosok perempuan dengan wujud mengerikan. Di tempat lain, Guifa menciptakan ilusi yang menampilkan laboratorium terlarang milik Rian. Dalam ilusi itu, Guifa menunjukkan banyak hasil penelitian rahasia. Ternyata, Rian tidak hanya meneliti pemulihan tubuh, tapi juga jiwa. Guifa menemukan pintu tersembunyi yang mengarah ke ruangan lain. Tempat catatan lebih dalam tersimpan bersama jasad Grandmaster Jofuku. Namun, ilusi itu tiba-tiba menghilang setelah terdengar suara keras dari arah kapal. Rian telah mengalahkan Sugen dan mulai berlayar. Guifa kemudian mengungkap fakta mengejutkan. Grandmaster sebenarnya sudah lama mati. Tubuhnya telah berubah menjadi kayu dan dilapisi emas agar tak membusuk. Selama 700 tahun, para Tensen ditipu oleh Rian. Selama berabad-abad, Rian berusaha menghidupkan kembali Grandmaster menggunakan teori hakikat tah. Menurutnya, jiwa dan tubuh adalah satu kesatuan. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Rian berniat menghidupkan Grandmaster dengan menggunakan tah dari manusia Wago, karena tah padat dianggap cukup untuk memulihkan jiwa tanpa tubuh. Kini, semua nyawa di pulau utama akan dijadikan bahan untuk menghidupkan satu orang. Lebih mengejutkan lagi, sosok Rian yang dikenal selama ini hanyalah boneka. Rian asli adalah manusia, istri dari Jofuku sendiri. Tensen tidak pernah menyadari bahwa mereka berinteraksi dengan klon yang dikendalikan dari jauh. Rasa cinta dan obsesi Rian terhadap Grandmaster membuatnya buta pada kenyataan. Ia rela mengorbankan segalanya demi satu tujuan, bahkan jika harus mengorbankan seluruh kehidupan di pulau itu. Cinta yang seharusnya suci, kini berubah menjadi alasan kehancuran dunia yang ia ciptakan sendiri. Rian kini sudah berlayar dengan kapalnya menuju pulau utama. Jika tidak ada halangan, perjalanan itu hanya memakan waktu 2 jam saja. Di sisi lain, Guifa tampak gelisah.
Dalam hatinya, Guifa ingin Rien melanjutkan perjalanan, tapi di saat yang sama juga ingin menghentikannya. Kebimbangan itu membuat pikirannya kacau hingga ia bertanya pada Mei apa yang sebaiknya dilakukan. Mei hanya diam, tidak memberi jawaban apapun. Yuzuriha yang melihat sikap Mei langsung mengetuk kepalanya pelan sambil mengingatkan bahwa waktu mereka hampir habis. Jika tidak bertindak sekarang, semuanya akan terlambat. Sebelum mereka bergerak, Guifa tiba-tiba berkata bahwa ada sesuatu yang harus disampaikan, hasil dari satu Xing atau semacam ramalan kuno. Guifa menjelaskan bahwa para Tencent menggunakan kitab kuno berjudul I Ching untuk menentukan langkah mereka. Ia menemukan jejak ritual itu di ruangan milik Rien, berupa beberapa jimat yang sudah terbakar sebagian. Dari sisa tahu yang menempel, Guifa bisa membedakan mana tahu yin dan yang. Berdasarkan itu, ia menyimpulkan bahwa hanya 2 pria dan 1 wanita yang akan selamat dari bencana ini. Mendengar hal itu, Yuzuriha terdiam. Ramalan itu terdengar seperti kutukan yang sudah ditentukan. Guifa menambahkan bahwa ramalan hanya berlaku bagi mereka yang namanya diketahui, sedangkan yang namanya tidak tercatat tidak bisa diramalkan. Rien mungkin termasuk dalam hitungan itu, tapi hasil satu Qing tetaplah nyata. Semua menyadari nasib mereka bisa berakhir buruk kapan saja. Beberapa waktu kemudian, Gabimaru dan yang lainnya akhirnya berkumpul kembali bersama Mei. Sementara itu, Tamiya sudah lebih dulu berangkat menuju pintu air. Dari kejauhan, mereka mendengar suara kapal berlayar, yang kemungkinan besar adalah kapal yang berhasil dinaiki Tamiya. Namun, Aza bersaudara belum bergabung dengan kelompok itu, membuat mereka harus bertindak cepat. Mereka memutuskan mencari kapal kecil dengan layar besar agar bisa mengejar kapal Rien yang lebih berat. Saat tiba di pintu air, pemandangan yang mereka lihat membuat semangat mereka goyah. Semua kapal di sana hancur akibat pertempuran dan kobaran api yang belum padam sepenuhnya. Hanya satu kapal yang masih utuh, tapi tertimbun reruntuhan dan tidak bisa berlayar. Butuh waktu seharian untuk membersihkan semua puing yang menutup jalan kapal. Semua orang tampak lelah dan kehilangan harapan. Namun Gabimaru tidak mau diam. Ia teringat senyum lembut istrinya dan langsung turun tangan memindahkan puing sendirian. Sikap itu membuat Sagiri tergerak. Ia ikut membantu bersama Nurugai yang juga turun tanpa ragu. Yuzuriha yang melihat mereka justru teringat ramalan Guifa tadi, sementara Mei mengingat kata-kata Guifa tentang tindakan yang harus diambil. Dengan senyum kecil, Mei menyalurkan seluruh tahu miliknya dan berubah menjadi bentuk Kishikai. Keputusan itu berat karena ia tahu bentuk itu bisa menghancurkan dirinya sendiri dan membuatnya sulit kembali normal. Meski sadar risikonya, Mei tetap melakukannya. Ia tahu tidak akan bisa bicara lagi dengan Rien atau Jofuku jika gagal, tapi keputusannya sudah bulat. Dalam wujud Kishikai, Mei meminta semua orang naik ke kapal sementara dirinya membersihkan jalan dari puing-puing. Semua terpaku melihat keberanian gadis kecil yang rela mengorbankan diri demi mereka. Sekilas masa lalu muncul dalam ingatan. Dulu Jofuku, Rien, dan Mei pernah bersama mengawasi para pelayar yang baru tiba di pulau itu. Mereka membangun tempat tinggal pertama mereka di sana. Rien saat itu berkata bahwa bercocok tanam bukanlah hal memalukan, bahkan anak-anak kelak akan melakukannya sebagai bagian latihan mereka untuk bertahan hidup. Namun latihan yang dimaksud bukan latihan biasa. Di bawah perintah Rien, para murid dan Tencent menjalani latihan ekstrim penuh penderitaan demi mengejar keabadian. Saat itu, Mei sempat menentang Rien agar berhenti, tapi tidak berhasil. Rasa muak mulai tumbuh di hatinya hingga akhirnya ia melarikan diri, lalu tinggal bersama Hoko yang dianggapnya seperti orang tua sendiri. Kini, rasa muak yang sama muncul lagi. Tapi kali ini, Mei tidak lari. Ia memutuskan menghadapi semuanya bukan karena benci pada Rien, tapi karena ingin menebus masa lalunya yang lemah. Dengan bentuk Kishikai, Mei berhasil membersihkan seluruh reruntuhan hanya dalam waktu singkat. Jalur kapal kini terbuka, dan semua orang bergegas naik tanpa ragu. Gabimaru dan Sagiri memanggil nama Mei dengan panik. Mereka tahu bentuk Kishikai itu bisa menghancurkan tubuhnya. Sagiri berteriak bahwa jika tetap seperti itu, Mei akan mati. Mendengar itu, Mei perlahan kembali ke bentuk normal dan jatuh ke pelukan Sagiri.
Semua merasa lega melihatnya masih hidup. Mei lalu meminta pelukan terakhir dari Gabimaru. Dalam pelukan itu, ia berterima kasih pada mereka berdua karena sudah menemaninya sejauh ini. Mei berkata bahwa ini adalah caranya bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi. Keberanian Gabimaru memberinya semangat dan perhatian Sagiri membuatnya merasa berarti. Setelah itu, Mei menatap mereka dengan senyum hangat. Mei menggunakan kekuatannya untuk mengirim Gabimaru dan Sagiri ke kapal lalu kembali berubah ke bentuk Kishikai. Tubuhnya mendorong kapal agar bisa bergerak dan berlayar dengan cepat. Namun tubuhnya mulai retak dan perlahan hancur. Di detik terakhir hidupnya, Mei berbisik pelan dalam hatinya, mengucap terima kasih dan permintaan maaf pada semua orang yang disayanginya. Ia menyesal tak bisa menghentikan Rien, dan tidak sempat menyampaikan kata-kata terakhir untuk keluarga serta Rien sendiri. Namun sebelum tubuhnya lenyap sepenuhnya, Mei tersenyum dengan tenang seolah sudah berdamai dengan takdirnya. Beberapa saat sebelumnya, di kapal Rien, Sugen sempat menerima serangan telak hingga tumbang. Rien berhasil merebut kembali botol berisi eliksir kehidupan. Rien sempat heran bagaimana Sugen bisa memilikinya, namun tidak terlalu memperdulikannya karena eliksir itu sudah kembali ke tangan yang diinginkan. Di ruang dalam kapal, terlihat kepompong besar yang disebut Rien sebagai anak-anak. Kepompong itu berdenyut pelan, menandakan kehidupan di dalamnya. Rien percaya makhluk itu akan berperan penting dalam rencananya. Mungkin mereka adalah calon Tensen baru, atau makhluk yang akan menyebar ke pulau utama untuk menyerap tah dari manusia. Rien tersenyum puas, merasa rencananya hampir sempurna. Namun tiba-tiba, rasa sakit hebat menjalar ke seluruh tubuhnya. Tah di dalam tubuhnya mulai tidak stabil, membuat kontrolnya goyah. Di saat itu, Tamiya yang sudah naik ke kapal berdiri di depan Sugen yang masih terbaring lemah. Ia melihat tangan Sugen yang terputus, tapi anehnya tidak banyak darah keluar. Tak lama, Sugen mulai sadar dan bangkit pelan. Melihatnya, Tamiya teringat kejadian dulu saat Sugen membunuh Fuchi. Amarahnya kembali membara. Ia menyerang Sugen tanpa ragu hingga membuatnya jatuh lagi. Meski tubuhnya sudah lemah, Sugen menolak menyerah. Ia bangkit lagi, tapi Tamiya menendangnya keras sambil mencemooh kehormatan para samurai. Tamiya menganggap para samurai seperti Sugen hanyalah budak kehormatan yang rela membunuh sahabat sendiri demi aturan. Kata-kata itu menusuk, tapi Sugen tetap diam. Ia lalu menatap pedang yang mulai terbakar dan membakar tangannya sendiri untuk mensterilkannya, teknik yang dulu diajarkan oleh Fuchi. Dengan langkah tegas, Sugen bersiap melawan lagi. Sugen mengambil posisi bertarung khas Fuchi sambil mengingat momen kebersamaan mereka saat meneliti. Fuchi dulu pernah berkata bahwa klan Yamada mungkin dianggap aneh, menjual tubuh dan membunuh demi penelitian, tapi hanya klan itu yang memberinya tempat untuk mengejar hobinya tanpa dihakimi. Kenangan itu membuat Sugen sadar akan tanggung jawabnya. Bagi Sugen, klan Yamada adalah segalanya. Karena itu, ia rela membuang perasaannya demi melindungi nama dan kehormatan klannya. Sorot matanya berubah tajam, penuh tekad dan keyakinan. Seolah seluruh semangat para samurai terdahulu berkumpul di dalam dirinya. Dan di titik itu, pertarungan baru di atas kapal pun dimulai kembali. Suan bisa langsung melihat Tut Tamiya berkat kekuatan yang muncul setelah Sugen meminum eliksir kehidupan. Awalnya eliksir itu cuma buat uji racun, tapi malah bikin efek aneh di tubuh Sugen. Setelah itu, pertarungan mereka lanjut. Sugen sempat menghindari beberapa tebasan Tamiya, tapi akhirnya satu serangan kena juga, dan bikin pedang Sugen terlepas dari tangan. Namun, kekuatan baru Sugen langsung bereaksi cepat. Badannya berbalik, tangan sigap meraih pedang yang sempat jatuh. Gerakannya halus, bahkan mirip dengan gaya Fuchi. Sugen meniru teknik itu dengan lincah dan balik menyerang. Tebasan baliknya sukses mengenai baju Tamiya, bikin sedikit sobek di bagian depan. Tamiya sempat teringat pada Fuchi, orang yang dulu milih menyelamatkannya dibanding menyelamatkan diri sendiri. Ingatan itu bikin emosinya campur aduk. Dalam benaknya juga muncul memori masa lalu. Waktu pertama kali dia dijuluki pedang naga karena berhasil ngalahin monster Ryukotsu, makhluk besar dengan kulit sekeras baja kapal. Tamiya lalu fokus. Seluruh energinya dikumpulin buat satu tebasan besar.
Kapal tempat mereka bertarung sampai berguncang keras. Niatnya jelas, mau belah kapal jadi dua. Tapi kekuatannya belum cukup, malah tubuhnya sendiri yang kena imbas. Luka parah muncul di sekujur badan. Tapi anehnya, Tamiya masih sempat tertawa kecil, mungkin karena puas udah ngelakuin yang terbaik. Di tengah keadaan itu, Rien muncul dengan wajah marah. Tindakan Tamiya bikin suasana makin panas. Tapi bukannya takut, Tamiya malah terlihat lega. Baginya, tugas udah selesai. Karena berkat dia, Gabimaru dan yang lain berhasil nyusul kapal Rien. Semua usaha Tamiya buat ngelambatin kapal ternyata berhasil dan bikin waktu cukup buat kawan-kawannya datang. Begitu Gabimaru sampai, Tamiya nyerahin tanggung jawab berikutnya. Tamiya yakin Gabimaru bisa ngalahin musuh, sekuat apapun mereka. Setelah ngomong begitu, Tamiya lompat turun ke bawah. Gabimaru maju sendirian, bersiap nyelesain semuanya. Langkahnya mantap menuju Rien dan Sugen, sementara api kapal masih nyala di sekeliling. Kapal itu udah kayak neraka, panas, asap, dan bara api bikin udara sesak. Tapi Gabimaru jalan santai seolah nggak ngerasa terbakar. Tiba-tiba ledakan besar terjadi, jadi tanda dimulainya pertarungan baru antara Gabimaru, Sugen, dan Rien. Mereka saling serang dengan kecepatan tinggi sampai angin di sekitar terasa kayak badai. Satu tendangan Rien berhasil mengenai Gabimaru, tapi Rien sengaja nahan kekuatannya biar kapal nggak hancur. Dari arah belakang, Sugen nyerang pakai gaya berpedang Sion. Rien tahu semua gerakannya dan bisa nahan tebasan itu dengan mudah, bahkan berdiri di atas pedang Sugen dengan santai seolah ngeledek musuhnya. Dengan nada angkuh, Rien menunjukkan kalau dia Shishen, pertapa tertinggi yang udah melampaui batas manusia. Saat Rien mulai serius, gelombang energi Tau keluar dari tubuhnya, nyerang Sugen tanpa ampun. Tapi tiba-tiba, Rien kena tebasan misterius dari belakang. Luka muncul di bahunya, dan ternyata pelakunya Sagiri yang datang diam-diam. Kehadiran Sagiri bikin Rien kaget. Dia gagal mendeteksi kehadirannya, padahal Rien punya kemampuan sensing tinggi. Tak lama, semua teman Gabimaru naik ke kapal, siap bantu. Mereka sadar ini satu-satunya kesempatan buat kabur dan ngalahin Rien. Gabimaru sendiri tahu mustahil menang sendirian, apalagi Rien punya elemen tanah yang unggul dari api. Gabimaru dan yang lain, Sion, Nurugai, Yuzuriha, dan Sagiri, langsung nyusun strategi. Rien terus nyerang dengan marah, tapi mereka udah siap. Sedangkan jika tetap di bawah kapal, rebahan santai sambil bilang kalau dia cuma jaga kapal. Walau kelihatannya malas, sebenarnya dia mengamati pertempuran dan nunggu momen yang pas buat bergerak. Mereka semua sadar Rien ngontrol banyak hal sekaligus, boneka, kapal, dan tahu untuk memadamkan api. Jadi rencana mereka simple, bikin Rien kehabisan energi Tau biar kekuatannya turun. Gabimaru, Tamiya, Yuzuriha, dan Nurugai bertugas ngasih tekanan terus, sementara Sion dan Sagiri jadi eksekutor utama dengan teknik berpedang paling tinggi. Gabimaru terus memeluk tubuh Rien dengan erat. Api yang membakar tubuh keduanya membuat suasana terasa mengerikan, tapi Gabimaru tidak melepaskan pelukannya sedikit pun. Namun, tiba-tiba bayangan Yui, istri Gabimaru, muncul di tengah kobaran api. Bayangan itu terlihat mulai terbakar, seolah diciptakan oleh Rien yang memiliki kekuatan di luar nalar. Rien sama sekali tidak bergerak. Luka bakarnya justru mulai pulih dengan cepat, sementara Tau milik Gabimaru memberontak di dalam tubuhnya. Bukannya melemah, tubuh Gabimaru malah mulai berubah aneh. Kulitnya mengeras dan ditumbuhi akar kayu. Proses itu membuat tubuhnya seolah menjadi bagian dari alam, sebuah arborifikasi yang perlahan menelan kesadarannya. Tubuh Gabimaru terjatuh ke dek kapal, wajahnya tampak aneh antara kesakitan dan ketenangan. Senyum samar muncul sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya. Tidak jelas apakah itu menjadi akhir hidup Gabimaru, atau justru awal dari kebangkitannya dengan kekuatan baru yang belum pernah muncul sebelumnya. Jika terus memperhatikan dari kejauhan, wajahnya terlihat datar tapi pikirannya kacau. Semua cara untuk mengalahkan Rien sudah dicoba, entah menyerang bersama-sama atau secara diam-diam, tapi tak satu pun berhasil. Rien terlalu kuat. Jika sadar tidak ada metode serangan yang bisa menang melawan bentuk terkuat Rien, ia hanya tertawa kecil
lalu meneguk minuman dan bersulang untuk kehancuran umat manusia. Rien menatap tubuh Gabimaru yang sudah arborifikasi. Rasa puas terlihat dari wajahnya. Menurutnya, manusia superior hanya akan menghasilkan tahu yang superior. Rien tidak tahu ambisi apa yang pernah dimiliki Gabimaru, tapi dengan dingin Rien berkata dalam hatinya kalau Gabimaru pantas mendapat mimpi yang indah sebelum semuanya berakhir. Rien lalu turun ke bagian bawah kapal menuju gudang tempat Jofuku berada. Rien benar-benar ingin segera tiba di Woguo untuk menjadikan seluruh manusia di sana sumber tahu yang baru. Sementara itu, Sagiri menatap tubuh-tubuh tak bernyawa di sekitarnya. Ada satu yang kemungkinan adalah Kyumaru atau mungkin Isuzu. Sagiri tampak terpukul dan kehilangan arah. Dalam hati, Sagiri menyalahkan dirinya karena merasa terlalu lemah untuk mencegah semua kematian itu. Sagiri terus merenung. Janji untuk tidak membiarkan siapapun mati lagi kini terasa hampa. Pandangannya kemudian beralih ke tubuh Gabimaru yang sudah tak bergerak. Sagiri mulai bertanya dalam hati apa yang harus dilakukan. Dalam ingatannya, Sagiri kembali mendengar suara Gabimaru yang dulu sempat mengatakan bahwa dirinya cukup kuat, bahkan lebih kuat darinya. Sugen kemudian memanggil Sagiri dengan nada tegas, menyuruhnya kembali ke kapal karena kondisi sudah terlalu berbahaya. Sagiri tidak bisa bertarung lagi, apalagi Gabimaru sudah tidak sadarkan diri. Shion juga berkata bahwa pedang mencerminkan kebenaran dan keraguan Sagiri membuat kekuatannya pudar. Klan Yamada tidak bisa kehilangan pewaris sepertinya. Luka yang diderita Sugen seharusnya bisa membunuh manusia biasa, namun entah kenapa tubuhnya justru mulai pulih perlahan. Rasa kemanusiaannya seakan lenyap, tapi Sugen tidak menyesal. Ia adalah samurai sejati, dan baginya Isuzu serta Kyumaru adalah prajurit teladan yang harus dibanggakan. Ia bertekad menjalankan tugas klannya sampai akhir tanpa ragu sedikit pun. Sugen lalu melepaskan aura terkuatnya. Sagiri sempat teringat masa lalu ketika Sugen memberi ucapan selamat karena Sagiri naik pangkat. Kenangan itu terasa hangat namun juga berat. Kini Sagiri bertanya-tanya dalam hati, apakah benar orang tanpa keraguan itu ada? Jika mengabaikan keraguan adalah jalan samurai, maka Sagiri bukan samurai, karena ia memilih menerima kelemahannya. Sagiri menyadari sesuatu. Keraguan adalah bagian dari perjuangan, dan itulah yang membuat manusia tetap berjuang meski tersesat. Ia berterima kasih kepada Sugen karena telah membuka pikirannya. Aura Sagiri berubah total, lebih tenang tapi kuat. Tatapannya kini tertuju ke arah tubuh Gabimaru yang tergeletak. Berharap masih ada secercah harapan di sana. Gabimaru tenggelam dalam mimpi bersama Yui. Dalam dunia itu, mereka tampak hidup bahagia seperti pasangan biasa. Gabimaru mengelus kepala Yui dengan lembut, meski tangannya terasa kasar karena pengalaman bertarung. Namun di balik itu, Gabimaru hanya ingin jujur dan terbuka, hal yang dulu sulit baginya sebagai seorang pembunuh. Yui berkata padanya kalau masa lalu bukan alasan untuk menolak kebahagiaan. Tidak ada manusia tanpa dosa, dan penyesalan adalah bagian dari penebusan. Bagi Yui, selama masih ada satu orang yang mau menerima Gabimaru, maka itu sudah cukup. Gabimaru terdiam, lalu tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia merasa damai dan menerima dirinya sendiri. Di dunia nyata, Sagiri berdiri di hadapan tubuh Gabimaru. Ia tahu Gabimaru sedang terperangkap dalam mimpi itu. Meskipun terlihat damai, Sagiri sadar bahwa mimpi itu adalah jerat yang dibuat Rien. Tanpa ragu, Sagiri mengangkat pedangnya dan menebas bagian kepala Gabimaru dengan presisi tinggi untuk memutus akar yang menahan kesadarannya. Gabimaru langsung terbangun dengan napas tersengal. Ia menatap tubuhnya yang kini bebas dari akar dan bunga yang menempel. Sagiri menekan bagian tanden Gabimaru menggunakan tenaganya sendiri, membantu proses pemulihan melalui hubungan tau. Risiko itu besar, tapi berhasil. Gabimaru kini kembali sadar sepenuhnya, dengan mata yang menunjukkan tekad baru. Sementara itu, Sugen masih bertarung sengit dengan Rien. Sagiri menjelaskan situasi yang sangat buruk. Banyak rekan mereka telah gugur, sementara Rien belum menunjukkan tanda kelemahan sedikit pun. Meski begitu, Gabimaru tidak menyerah. Baginya, selama mereka masih hidup, pertarungan belum berakhir. Ia bersiap maju kembali bersama Sagiri.
Mereka berdua kini berdiri berdampingan, menatap Rien dengan pandangan tajam. Ini bukan sekadar pertempuran biasa, tapi pertarungan terakhir yang akan menentukan masa depan manusia. Di bawah kapal, Sion dan Urugai sedang berusaha menarik Tamiya ke atas. Mereka meminta bantuan jika untuk melempar tali agar bisa naik kembali. Namun bukannya melemparkan tali ke bawah, jika malah mengikatnya ke tiang kapal dan justru melompat ke laut. Aksi kocak itu bikin suasana sedikit aneh di tengah kehancuran. Jika masih dalam keadaan mabuk karena minuman sebelumnya, ia tidak peduli diselamatkan atau tidak, karena tahu kematian hanya soal waktu, entah di laut atau di tangan Rien. Rien menyadari Gabimaru sudah sadar dan Sagiri bersiap melawannya. Rasa marahnya memuncak, ia langsung mengabaikan Sugen dan maju menyerang mereka berdua. Gabimaru dan Sagiri juga tidak tinggal diam. Mereka menyerang dengan kombinasi cepat dan terkoordinasi. Namun Rien masih bisa menghindar dengan mudah, bahkan sempat menyerang balik. Untungnya Gabimaru berhasil menarik Sagiri tepat waktu agar terhindar dari serangan mematikan itu. Pertarungan semakin intens, dan Sagiri memberikan pedangnya kepada Gabimaru. Dengan satu gerakan cepat, Gabimaru menebas perut Rien dan kedua tangannya. Tapi meski luka terbuka, Rien sama sekali tidak terpengaruh. Taunya justru menyerap energi serangan itu. Serangan Gabimaru malah berbalik menyakitinya sendiri. Rien mampu menetralkan api dan energi serangan lawan. Meski begitu, Gabimaru tidak menyerah. Ia tersenyum kecil dan melakukan hal yang tidak terduga. Pedang Sagiri dikembalikan, lalu Gabimaru malah menggenggam kaki Sagiri, menyiapkan strategi aneh yang mungkin menjadi satu-satunya cara untuk membuka celah melawan Rien. Gabimaru mengayunkan tubuh Sagiri agar bisa menyerang Rien, tapi serangan itu sama sekali nggak kena. Sagiri cuma ngelirik dengan wajah konyol sambil ngerasa ide Gabimaru barusan benar-benar aneh. Gabimaru tetap tenang, seolah nggak terjadi apa-apa. Di tengah situasi segenting itu, dua orang ini masih sempat bercanda, bikin suasana makin absurd tapi tetap tegang. Walau kelihatannya konyol, Gabimaru tahu Sagiri adalah satu-satunya yang bisa jadi ujung tombak buat ngalahin Rien lewat aliran tahu. Rien makin kesal, gak mau buang waktu lagi. Rien langsung memusatkan kekuatannya buat menyerang. Sagiri juga mulai fokus, mengalirkan tahu dengan tenang. Keraguan dan keyakinan di dalam dirinya melebur jadi satu, menciptakan keseimbangan yang sempurna. Dari situ, kekuatan Sagiri makin stabil. Semua yang ada di dalam dirinya, kelemahan, ketakutan, dan tekad, menyatu jadi satu bentuk kesadaran yang kuat. Tebasan Sagiri melesat cepat ke arah Rien, jadi momen pembuka buat rencana besar mereka. Sementara Rien sibuk menahan serangan Sagiri, Gabimaru bergerak diam-diam mendekati tubuh Jofuku dan kupu-kupu surga di belakangnya. Hanya Gabimaru yang bisa ngelakuin ini karena keahlian khas seorang shinobi. Rencana ini udah disusun matang sejak awal. Meski area itu dilindungi oleh tahu spesial yang bisa bikin api makin besar, Gabimaru tetap santai. Tubuhnya udah terbiasa dengan panas ekstrim. Dia tahu kalau bisa ngincar Jofuku, Rien bakal kehilangan kendali dan emosinya bakal meledak. Begitu Rien mulai menunjukkan sedikit saja amarah, itu bakal jadi kesempatan emas bagi Sagiri buat menebas tandennya. Gabimaru terus maju. Langkahnya ringan, tapi mantap. Api di sekelilingnya bergoyang setiap kali dia melangkah. Saat jaraknya tinggal beberapa meter dari tubuh Jofuku, semua terasa melambat, seolah dunia menahan napas menunggu hasilnya. Tepat sebelum menyerang, pandangan Gabimaru tertuju pada sesuatu. Di depan tubuh Jofuku ada mahkota bunga dan pakaian pernikahan tradisional dari benua Onal. Dari situ Gabimaru sadar kalau Rien dan Jofuku adalah pasangan suami istri. Keraguan langsung muncul. Bayangan wajah istrinya melintas di pikirannya. Dia membayangkan gimana rasanya kalau posisi mereka tertukar. Gabimaru nggak tega ngelakuin hal setega itu. Tangan yang sempat siap menebas mendadak berhenti. Dalam keraguannya, tiba-tiba Sugen muncul dengan langkah mantap. Seorang samurai sejati yang udah siap mati demi kehormatan klan. Bagi Sugen, tugas adalah harga diri, dan kematian bukan akhir, tapi pelukan abadi dari takdir seorang Yamada. Dengan kekuatan terakhir, Sugen membelah tubuh Jofuku jadi dua bagian. Ledakan energi dari tebasannya sampai bikin tempat itu terbelah dua. Rien cuma bisa menjerit keras.
Hatinya remuk karena kehilangan pasangan tercinta. Saat itu juga, Taurian terguncang hebat, dan momen itu langsung dimanfaatkan Sagiri untuk menebas tandennya dengan cepat dan presisi. Tebasan Sagiri melesat dan berhasil membelah tubuh Rien jadi dua bagian. Kapal mulai roboh karena tahu Rien menghilang. Gabimaru langsung nyamperin Sagiri yang udah kelelahan. Dia juga berhasil dapetin eliksir kehidupan. Mereka berdua berusaha kabur dari kapal yang hancur, sementara Sugen cuma bisa tersenyum lemah karena tubuhnya mulai hancur pelan-pelan. Setiap orang yang memakai tahu terlalu banyak pasti kehilangan keseimbangan hidupnya. Tubuh Sugen mulai rapuh dan terurai menjadi debu. Tapi sebelum benar-benar lenyap, Sugen sempat menatap langit seolah pamit dengan tenang. Gabimaru dan Sagiri tahu itu adalah akhir dari perjalanan seorang samurai yang setia sampai napas terakhir. Belum sempat tenang, perut Sagiri tiba-tiba bolong kayak donat. Rien muncul lagi, tapi wujudnya udah setengah arborifikasi. Rien bilang kalau semua keinginannya nggak akan pernah terwujud dan dia udah sampai batasnya. Tubuhnya setengah manusia, setengah pohon. Rien lalu nyerang Gabimaru dengan brutal, sampai tangan Gabimaru hancur dan dadanya tertusuk dalam. Dari kapal, Nurugai menjerit panik ngelihatnya. Air mata jatuh deras, tapi Jeka malah nahan Nurugai biar nggak gegabah. Rien kelihatan di puncak amarahnya. Rien nanya kenapa Gabimaru ragu waktu itu. Gabimaru menjawab dengan lemah, kalau wajah istrinya muncul di pikirannya. Dia berharap Rien bisa ngerti perasaannya waktu itu. Jawaban itu bikin Rien terdiam. Rien teringat Jofuku, suami yang pernah dia cintai sepenuh hati. Ingatan tentang hari-hari bahagia bareng Jofuku muncul satu persatu. Pelukan hangat, merawat tanaman bersama, sampai momen Jofuku meninggal di depan matanya. Rien yang udah gak kuat lagi cuma bisa menangis pelan sambil mengingat semua cinta itu. Kesadaran mulai datang. Rien pakai sisa taunya untuk menyembuhkan luka di tubuh Sagiri dan Gabimaru. Tubuh Rien pelan-pelan hancur, berubah jadi serpihan cahaya yang menghilang di udara. Gabimaru cuma bisa diam. Gak nyangka Rien memilih jalan itu. Semua temannya menyaksikan akhir Rien dengan wajah sendu, sadar kalau semuanya benar-benar berakhir. Kematian Rien juga disaksikan dari jauh oleh Guiva dan Toma. Gabimaru duduk diam di antara reruntuhan kapal, menatap kepergian pasangan yang saling mencintai itu, Rien dan Jofuku. Setelah semuanya reda, Gabimaru dan Sagiri kembali ke kapal mereka, disambut oleh teman-teman. Jika tetap santai, minum dan tidur seperti biasa, seolah nggak ada yang terjadi. Walau kontribusinya hampir nol, cuma jika yang bisa mengemudikan kapal. Jadi biarlah dia santai asal bisa bawa semua orang pulang dengan selamat. Kapal mulai berlayar menuju pulau utama. Di tengah perjalanan, Gabimaru, Sagiri, Tamiya, Sion, Nurugai, dan Yuzuriha ngobrol santai. Obrolan mereka penuh hal konyol sampai bikin Gabimaru ketawa lepas. Itu pertama kalinya Gabimaru tertawa sebebas itu. Setelah semua penderitaan dan pertarungan panjang, momen kecil di atas kapal terasa seperti hadiah. Sebelum sampai pelabuhan, mereka memutuskan siapa yang bakal dapat eliksir kehidupan. Akhirnya, mereka sepakat Tamiya yang menerimanya karena dia punya nama besar dan hidupnya penuh pencarian. Beberapa hari kemudian, kapal mereka sampai di pelabuhan. Bawahan Shogun langsung melapor kalau kapal dari Pulau Surga telah kembali dan ada 3 orang yang selamat. 10 hari berlalu, Jika dan Sagiri menghadap Shogun. Jika menyampaikan terima kasih karena udah dipercaya dalam misi ini. Ia juga melaporkan 2 hal penting, penyerahan eliksir kehidupan dan siapa yang berhasil bertahan hidup. Yang tersisa dari misi itu hanyalah Tamiya Gante, narapidana yang kini bebas dari hukuman mati. Shogun senang mendengar kabar itu dan langsung memutuskan Tamiya boleh hidup sebagai warga biasa. Sebelum berangkat ke Pulau Surga, Jika sebenarnya udah membongkar niat busuk pasukan Iwagakure, hal itu dianggap pengkhianatan, dan kepala desa mereka akhirnya ditangkap. Kepala desa Iwagakure dipaksa minum eliksir kehidupan, dan tubuhnya langsung mengalami arborifikasi. Setelah itu, kepalanya dipenggal, menandakan akhir dari era Iwagakure. Dengan begitu, kolektif itu resmi dibubarkan.
Sementara di tempat lain, Gabimaru, Sagiri, dan kawan-kawan menjalani hidup baru setelah semua pertarungan panjang berakhir dengan tenang. Yuzuriha dan teman-temannya akhirnya sepakat buat ninggalin nama lama dan memulai hidup baru. Momen perpisahan pun datang, 3 perahu kecil udah disiapin di tepi pantai. Mereka saling berpamitan sambil ketawa campur nangis. Kayak nggak rela ninggalin satu sama lain setelah semua yang mereka lewati bareng di Pulau Surga. Shion dan Nurugai berangkat bareng karena dari awal memang udah rencanain hidup bersama. Yuzuriha memilih berlayar sendirian, pengen cari kebebasan dan arah hidupnya sendiri. Sementara Gabimaru cuma tersenyum kecil di tengah perpisahan itu, merasa lega karena akhirnya bisa kembali ke orang yang paling dia cintai, yaitu istrinya, Yui. Sagiri juga ikut tersenyum tenang ngelihatnya. Di sisi lain, Toma juga udah memulai perjalanannya menuju kehidupan baru. Dari kejauhan, kelihatan dia berlayar bareng seseorang yang siluetnya samar, tapi besar kemungkinan itu Guifa. Angin laut berhembus pelan, seolah ikut ngelepasin mereka satu persatu dari masa lalu yang penuh darah dan pertempuran. Beberapa waktu kemudian, Gabimaru sampai di desanya. Di sana, Yui berdiri di depan rumah dengan wajah hangat yang selama ini selalu dia rindukan. Gabimaru langsung berlari sambil nangis lega. Ngerasa semua penderitaan di pulau itu akhirnya terbayar lunas. Dia memeluk istrinya erat, seakan gak mau ngelepas lagi. Untuk pertama kalinya, hidupnya benar-benar damai. Setahun berlalu. Di tempat lain, tepatnya di Hong Kong, ternyata Aza Kobei masih hidup, tapi tubuhnya berubah jadi kecil. Bareng Toma, Kobei berusaha ngerebut kembali kota itu dari tangan Inggris. Ternyata, dia bisa hidup lagi berkat Guifa. Saat itu, Toma berhasil nyelamatin tanden milik Kobei yang masih aktif dan naruh di wadah khusus, biar energinya terus berputar. Gabungan antara tanden itu dan tahu restoratif milik Toma bikin proses pemulihan Kobei berjalan cepat. Hasilnya, kekuatan Kobei nggak hilang sama sekali. Sekarang dia mirip kayak Lord Tensen, bisa berubah jadi wujud dewasa kalau ngaktifin kekuatan tahunnya. Meski tubuh kecilnya kelihatan lucu, kekuatannya justru makin terkontrol dan stabil dibanding sebelumnya. Sementara itu, Shion dan Nurugai terus berkelana nyari tempat baru buat hidup damai. Mereka pindah dari satu kota ke kota lain, nggak pernah lama di satu tempat, tapi selalu saling jaga. Tamiya sekarang udah buka dojo yang fokus pada pengobatan dan ilmu pedang. Hidupnya jauh lebih tenang, dia bahkan sering ngajar anak-anak muda buat belajar seni bela diri dengan hati yang bersih. Jika juga dapat akhir yang enak. Sekarang dia udah jadi kepala klan Yamada dan hidup santai tanpa tekanan. Kadang dia masih suka minum dan tidur seharian, tapi setidaknya tanggung jawabnya jalan. Yuzuriha dan Sagiri pun akhirnya mutusin buat bareng jalan-jalan ke rumah Gabimaru. Yuzuriha pengen kenalan langsung sama Yui, sedangkan Sagiri cuma pengen nostalgia. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya sampai di rumah Gabimaru. Buat Sagiri, ini bukan kunjungan pertama, tapi buat Yuzuriha ini momen spesial. Dari luar kamar, kelihatan Gabimaru lagi tidur nyenyak di samping Yui. Pemandangan itu bikin Yuzuriha ngakak kecil. Nggak nyangka orang sekeras Gabimaru sekarang bisa tidur sepulas itu. Sagiri malah ngeledekin, bilang Gabimaru udah kayak kucing rumahan. Mereka bertiga lalu duduk di teras rumah sambil ngobrol santai. Nggak ada lagi tekanan atau bahaya, cuman tawa dan cerita ringan tentang masa lalu. Buat mereka, ketenangan ini terasa kayak hadiah setelah perjalanan panjang yang penuh luka. Sagiri sesekali ngelirik Gabimaru dan Yui, ngerasa bahagia karena akhirnya teman seperjuangannya bisa nemuin kedamaian sejati. Di tempat lain, Guifa terlihat di dalam sebuah kantor. Sekarang dia udah jadi guru di kota itu, ngajarin anak-anak dan membantu banyak orang. Di sisi mejanya, ada Mei yang ternyata juga hidup lagi berkat wadah tahu yang sama kayak Kobei. Guifa dengan sabar nuntun Mei supaya bisa belajar ngontrol taunya biar nggak kehilangan keseimbangan. Waktu terus berjalan. Di balik kedamaian itu, Guifa dan Mei akhirnya berangkat ke lokasi tempat para Lord Tensen berada. Ternyata mereka nggak benar-benar punah, tapi beberapa udah mulai beregenerasi. Taufa dan Tao telah bertunas lebih cepat dari perkiraan siapapun. Mereka berdua berharap teman-temannya yang lain juga bisa tumbuh dengan baik tanpa harus perang lagi. Akhirnya semuanya berakhir dengan damai aja ya boys.
Orang-orang yang dulu saling bertarung, kini punya arah hidupnya sendiri. Nggak ada lagi dendam atau rasa kehilangan, cuma harapan baru buat masa depan yang lebih tenang. Setelah perjalanan panjang dan penuh luka, mereka semua akhirnya dapat apa yang paling berharga, yaitu kedamaian dan kebebasan buat hidup sebagai manusia seutuhnya.